Terima kasih Pak Yusuf. Salam untuk semuanya, selamat malam. Malam ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, mengangkat saya menjadi anak-anak Tuhan, sehingga saya mengenal yang namanya anugerah atau jalan keselamatan, yaitu kasih karunia Tuhan. Nama saya Slamet Riyadi, asal saya dari Klaten aslinya ya lahirnya, tapi saya berumah tangga di Boyolali. Saya dari 6 bersaudara. Masa kecil saya jelas saya dari keluarga Muslim. Saya juga dari kecil belajar Al-Quran dari SD ya. Bahkan saya SD pun harus sekolah 2 kali. Pagi di SD, sorenya di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Belum lagi kalau malam juga ngaji di tempat kiai saya waktu itu yang disebut di Suro atau Musola saat itu. Saya pernah berkeluarga 2 kali dan punya 3 anak, dari istri pertama 1, istri kedua 2, dan 1 lagi anak angkat. Jadi 4 semuanya. Tapi walaupun anak angkat tetap saya anggap anak sendiri. Kisah perjalanan hidup saya waktu itu ya agak unik. Latar belakang saya karena saya dididik dari awal memang Islam seperti yang lain. Namun sejak SMA saya mengalami perubahan. Walaupun masih Islam, tapi agak beda syariatnya. Yaitu saya belajar tentang makrifat atau tasawuf. Di situ juga belajar kanuragan ya, itu ilmu laduni. Itu saat itu di daerah Demak sana itu waktu saya SMA. Dari situ saya banyak belajar bagaimana sesungguhnya menjalani hidup waktu itu sebagai seorang Muslim. Memang agak berbeda. Karena ajaran yang saya terima itu kalau orang sekarang boleh dibilang seperti ajaran apa ya, Islam kejawen begitu. Karena dalam makrifat tasawuf ini boleh dibilang kurang apa ya, artinya tidak mempercayai yang disebut dengan syariat atau hadis secara umum begitu. Karena dalam ajaran di sini Islam sesungguhnya waktu masuk ke tanah Jawa, ini cerita kiai saya. Jadi memang dalam Islam tuh ada 3 pedoman, jadi Al-Quran, hadis maupun syirat ya, atau buku-buku karangan para ulama. Jadi di situ lebih fokusnya ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi dan sebelum itu harus memahami dulu tentang sangkan paran. Sangkan paran itu sangkan paraning dumadi, artinya bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Artinya bersatu di sini bukan seperti Allah terus jadi satu dengan manusia dalam pikiran yang secara manusia kayaknya nggak mungkin seperti itu. Tapi itu semua setelah saya menerima Tuhan dan Roh Kudus buka hati saya, ternyata jawaban itu semua ada di Alkitab. Karena di Al-Quran sendiri sebenarnya sudah diberi isyarat di mana di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang di situ. Nah ini kalau saya bicara tentang makrifat tasawuf memang agak panjang. Ya artinya karena itu ajaran dari awalnya dari Syekh Siti Jenar. Mungkin banyak orang yang sudah dengar nama itu. Jadi Syekh Siti Jenar ini bagian dari wali. Dan kalau kita bicara silsilahnya banyak sekali itu perbedaan. Karena ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan anak Sultan dari Cirebon, ada yang mengatakan anak Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, Syekh Siti Jenar merupakan satu tokoh yang pada saat itu sangat disegani, bahkan sangat mumpuni ilmunya seperti itu, yaitu ya tentang ajarannya yang terkenal dengan 140 ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar. Itu saya hampir mempelajari semuanya saat itu. Dan kenapa Syekh Siti Jenar ini sampai dibenci atau bahkan ajarannya sampai dikatakan keluar dari Islam atau istilahnya apa ya, boleh dibilang sesat seperti. Namun saat saya mempelajari memang benar karena sejarahnya ini waktu saya masih di sana dulu ya. Artinya. Benarnya bagaimana? Karena pada saat Islam masuk ke tanah Jawa memang belum ada syariat itu belum banyak dipelajari dan Syekh Siti Jenar langsung ambil sumbernya dari Al-Quran. Nah itulah yang membuat kadang-kadang orang tidak masuk sampai di sana. Cuman yang jadi permasalahan ajaran itu sudah mengarah tentang keselamatan, yaitu tentang sang kalam. Tapi dia langsung ke ujungnya, yaitu sang kalam yang di akhir zaman akan jadi hakim yang adil, yaitu Isa Al-Masih. Namun pada saat Tuhan menebus kita itu belum ada. Makanya dalam ilmu tasawuf itu atau makrifat yang saya pelajari waktu itu mengarahnya ke sang Imam Mahdi atau Ratu Adil itu. Oke, itu sebagian daripada latar belakang saya dalam Islam ya, memang agak berbeda. Jujur saya katakan memang agak berbeda. Perjalanan hidup saya pernah menikah 2 kali, jadi tapi gagal semua.
Yang pertama gagal dengan satu anak, yang kedua juga gagal lagi karena peristiwa di mana saya masuk ke lorong gelap, seperti itu. Artinya masuk ke lorong gelap, saya pernah penjara di Taiwan. Jadi dulu saya pernah bekerja sebelum di pelayaran, saya pernah bekerja di public relation, itu di sebuah perusahaan kosmetik besar di Semarang. Namun pada tahun 98, 97, 98 terjadi krisis moneter, saya kena PHK. Di situ saya sempat nganggur, ya walaupun waktu itu dapat pesangon gaji 3 bulan. Pada saat itu ya bingung, pernah jadi sopir taksi apa dan lain sebagainya, terus ngajar di musola apa semua. Terus akhirnya saya menghubungi kakak saya, kebetulan kakak ipar saya seorang nahkoda. Saya ikut di sana belajar berlayar. Mungkin karena kakak kasihan melihat saya yang jadi ABK atau apa itu, terus akhirnya saya disekolahkan lagi di mesin perkapalan sampai saya punya ijazah KKM, jadi kepala kamar mesin. Baru setelah itu saya mulai berlayar. Jadi pernah sampai ke Thailand, Myanmar, terus sampai ke Maldives, Filipina, banyak. Termasuk yang terakhir di Taiwan. Gitu. Nah, pada kontrak yang ketiga, waktu saya kerja di pelayaran itu, kurang lebih tahun 2005, saya tersandung masalah. Tepatnya awal 2006, yaitu peristiwa di mana teman saya telepon saya, kalau dia ada masalah. Teman saya ini kerja di pabrik, bukan di kapal seperti saya. Dia dibully sama teman-temannya yang dari Vietnam situ. Nah, karena sebagai teman merasa kasihan, pas saya libur saya datengin. Tujuannya untuk melerai atau untuk memberikan apa istilahnya pengertian terhadap tenaga kerja asing dari Vietnam itu. Gitu. Namun terjadi kesalahpahaman. Akhirnya dari situ terjadi pertengkaran. Jadi saya 2 orang, dikerubut 7 orang waktu itu. Ya mungkin karena saat itu saya menguasai banyak ilmu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi pukulan saya tuh sempat membuat salah seorang dari mereka meninggal. Dan itu pun saya belum sadar, karena habis pertengkaran itu belum selesai, ini orang ada yang jatuh satu, saya kira jatuhnya cuma jatuh biasa, tapi ternyata mati. Nah, si pihak orang telepon polisi, kalang kabut. Saya lari nemuin teman-teman di taman begitu. Kalau kita lagi bertengkar sama orang Vietnam, ya kalau waktu itu kan orang Indo ya, orang Indonesia, Vietnam maupun Filipina, kalau ada pertempuran begitu ya, pertempuran dalam tanda kutip artinya perselisihan antar tenaga kerja, itu biasanya memang main kroyok. Dan itu saya nggak sekali 2 kali waktu itu. Bahkan pernah waktu itu yang kasus di Tangkang Kosong itu saya juga terlibat. Bahkan itu ada yang mati, Pak. Tuh. Jadi memang dulu agak ganas gitu ya. Oke. Nah, setelah itu saya jadi pelarian 6 bulan. Sebenarnya bos saya waktu itu sudah memperingatkan saya untuk segera pulang ke Indonesia biar nggak tertangkap. Tapi saya malah muter-muter jadi ilegal. Kerja di sana sini ya, pernah di pabrik teh, di pabrik apa, banyak banget waktu itu. Setelah 6 bulan saya tertangkap. Disinilah saya mulai jadi kesakitan. Nah, singkat cerita, saya kena hukuman waktu itu tuntutan seumur hidup karena istilahnya kena pasal pengcungsaran atau pembunuhan berencana. Kenapa dengan tuduhan pembunuhan berencana? Karena saat kejadian pembunuhan itu dengan tempat kerja saya jauh, bahkan luar kota, gitu. Jadi seolah-olah saya ini sudah ada rencana seperti itu. Namun akhirnya saya naik banding. Lama juga itu, 1 tahun lebih naik banding, baru ada keputusan 15 tahun, terus 14 tahun dipotong 1 tahun jadi 14 tahun. Jadi dari seumur hidup naik banding 15 tahun, terus dipotong 1 tahun, jadi 14 tahun. Disitulah hidup saya mulai kacau. Artinya kacau bukan hanya secara ekonomi, tapi secara batin, secara rohani. Kacaunya bagaimana? Istri saya yang di Boyolali meninggalkan saya. Padahal saya kurang apa seperti itu dulunya sebenarnya gitu. Tapi istri meninggalkan saya. Itu pun saya masih memaklumi. Karena ya mungkin karena dia taunya saya dihukum lama atau apa. Tapi lama-lama tetap hati ini teriris. Saya berdoa sama Tuhan saya waktu itu. Apapun saya lakukan, puasa apa. Sampai 3 tahun pertama saya di dalam dapat kabar. Jadi sebelum itu saya sudah dapat kabar dari istri saya, mantan istri saya sekarang ya. Surat mengatakan bahwa bisa berapa tahun kira-kira pulang, intinya kayak gitu.
Nah, waktu itu habis naik banding saya bilang, sekarang kena 15 tahun, tapi dapat potongan 1 tahun, 14 tahun. Itu surat yang terakhir waktu saya belum dipindah di penjara internasional ya, di Taoyuan, Taipei sana. Karena saya mengalami perpindahan 3 tempat, ya dari Nantau, naik banding ke Taichung, dari Taichung ke Taipei atau Taoyuan. Nah, surat yang terakhir itu, saya pikir ya mungkin karena saya pindah, dia lupa alamat, tapi saya kirim surat terus, nggak pernah terjawab. Terus jawaban terakhir saat itu, dia mengatakan cerai dan dia mau kawin. Cerai mau kawin, oke, saya masih memaklumi karena mungkin saya lama. Yang membuat saya sakit hati saat dia mau nikah, tidak lain dan tidak bukan, calon suaminya adalah adik kandung saya sendiri. Itu yang membuat saya benar-benar nggak habis pikir gitu. Saya hampir saja putus asa saat itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu gitu? Terus Tuhan yang saya sembah saat itu, seperti nggak memperdulikan saya, bahkan memang nggak memperdulikan saya. Saya doa, puasa, apapun saya lakukan, seperti ajaran yang pernah saya alami dulu. Jadi setelah 3 tahun dalam kehampaan, dalam kesendirian, dapat surat seperti itu. Saat itu saya sudah dipindah di Taoyuan ya, di penjara internasional di Taipei sana. Di situ saya udah nggak karuan dan saya udah banyak masalah di situ. Kalau di sana itu, kalau kita itu punya kasus, apalagi kasusnya sebagai saran atau penduduku, itu ganas, artinya orang pun nggak berani dekat gitu. Dan saya makin ganas saat itu. Sampai saat itu berapa kali saya di sel yang sendiri gitu ya, yang tanpa teman dalam kegelapan itu pernah, bukan sekali 2 kali. Sampai ya intinya saya doa terus, tapi nggak ada jawaban. Artinya hati saya semakin hancur. Gitu. Terus setelah menjalani apa itu finishing atau hukuman di dalam itu yang karena pelanggaran saya keluar dari situ, saat itu malah belum keluar, saya masih hukuman di ruang khusus itu ya. Saya dapat kunjungan, nama saya dipanggil, katanya ada yang mengunjungi. Itu hati saya udah kayak meledak gitu. Siapa gitu? Masa saudara saya atau siapa? Saya nggak tahu. Tapi hati saya udah ada satu kegembiraan tersendiri. Karena hampir 3 tahun lebih nggak ada yang mengunjungi saya, nggak ada yang jenguk saya, saudara apa, surat pun nggak ada masuk ya. Yang masuk terakhir kalau istri mau kawin lagi itu. Terus saya dikawal sama petugas. Ketemu satu orang, saya tidak kenal orang itu. Dia menyapa. Ya ngobrol biasa aja. Tanya kabar, apa semua gitu. Itu nggak lama pertemuan pertama. Terus dia memberi beberapa bacaan waktu itu, boleh dibilang kayak apa ya, ya ada buku majalah kecil gitu loh, ada cerita ini kayak gitu untuk ngisi di dalam gitu. Sebelum beliau pulang, dia ngajak berdoa dan beliau mendoakan saya. Saya sempat kaget karena dalam doa yang terakhir itu dia menyebut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itu pun saya aminkan. Ada kelegaan hati saya saat itu. Ada sukacita yang nggak bisa saya bayangkan. Saat beliau pulang, saya masuk lagi ke dalam. Di ruang khusus lagi, saya belum ditempatkan dengan yang lain. Karena saya habis melakukan itu, pelanggaran. Hati saya menjerit saya, Tuhan, ya Allah yang saya sembah. Kenapa engkau kirim orang yang tidak aku kenal, dan bahkan tidak seiman? Bergejolak hati saya. Seminggu kemudian saya keluar dari tempat pengasingan khusus itu tadi, dalam penjara itu, baru kumpul dengan yang lain. Akhirnya beliau ini sering mengunjungi saya, minimal 2 minggu sekali lah, kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya cuma sekedar ngobrol gitu. Saya dengerin. Yang jelas saya ada sukacita, artinya saya ada teman Indonesia yang bisa diajak ngobrol gitu. Lama-lama saya tahu kalau beliau ini seorang pendeta, hamba Tuhan. Dan dia banyak juga memberikan masukan-masukan rohani. Tapi karena hati saya waktu itu sudah membatu, artinya sudah nggak pakai akal, budi, dan pikiran, jadi ya nggak masuk. Gitu. Makanya saya berharap buat saudara-saudaraku yang ikut melihat kesaksian saya ini, ayolah pakai akal budi kita, pikiran kita, untuk dipakai ya, jangan hanya taklid atau apa katanya. Gitu. Selanjutnya, beliau ini rutin mengunjungi saya. Setelah hampir mungkin 3-4 bulan saya lupa.
Jadi beliau itu ngunjungin saya masih ingat tanggalnya, saya catat di buku diari saya. Itu 4 April ya, April 2009. Itu ada semua dalam catatan sejarah hidup saya itu. Nah, setelah 3 atau 4 bulan, beliau ini memberikan saya sebuah kitab untuk dibaca. Tapi dasar ini saya ini orangnya agak keras kepala dan hati udah membatu saat itu. Alkitab bukan saya baca. Saya taruh di bawah bantal saya, di sarung bantal, saya pakai untuk tidur. Jadi setiap beliau datang, pasti nanya, baca udah sampai mana? Ya saya bilang, udah baca apa nggak tahu sampai mana, nggak paham. Padahal saya nggak pernah baca. Beliau ngomong lagi. Setahun berikutnya, disitulah puncak, di mana setelah istri saya tadi bilang cerai, mau kawin lagi, nah hampir setahun bulan, dia baru nikah ternyata. Nah, karena apa? Karena adik saya harus menceraikan istrinya dulu. Gitu. Oh, hancur hati saya. Hancur lebur. Saya hampir bunuh diri lagi. Hampir bunuh diri. Jadi saat itu saya betul-betul udah nggak punya harapan hidup. Pokoknya hidup segan mati tak mau, boleh dibilang seperti itu. Sampai puncaknya, karena saya sudah sering dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan tersebut, saya menantang Tuhan saat itu. Menantang Tuhan Yesus dalam tidur saya. Jadi kalau Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, bersihkan hati saya dari rasa sakit, beri saya ketenangan, biarkan saya bisa tidur yang nyenyak, biar saya bangun dalam keadaan senang. Simple doa saya waktu itu. Karena saat itu saya betul-betul nggak punya itu, nggak punya sukacita, nggak ada damai sejahtera. Isinya antara hidup dan mati, mati, mati itu aja dalam bayangan saya. Kalaupun saya harus bisa keluar, saya pasti menghabisi orang lagi. Dendam itu makin ngeri sekali, makin dalam. Dalam doa itu saya memang betul-betul nantang Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus, saya belum pakai kata Tuhan. Yesus, kalau Engkau memang benar Tuhan Juru Selamat, ayolah, beri saya tidur nyenyak malam ini. Beri saya sukacita. Beri kedamaian hati saya. Tapi kalau Engkau bukan Tuhan, bukan Juru Selamat, biarlah besok saya mati. Malam itu juga saya mengalami mimpi yang luar biasa. Kalau di dalam penjara itu kan tidur dibatasin ya, jamnya ya. Jadi jam 9 itu juga harus sudah tidur. Jadi kalau ada penjaga lewat pasti kita ditok-tok pintu. Tapi saya saat itu ya doa sambil tiduran. Gitu. Itu bulan Desember lagi saat itu. Masih musim dingin yang luar biasa. Saya mimpi yang itu keanehan mimpi saya. Jadi dalam mimpi itu seperti nyata. Di mana saya ditarik bayangan hitam yang begitu gelap besar nggak kelihatan dan bayangan putih yang begitu besar juga. Saya sampai berkeringat. Itu seperti nyata. Sakit semua badan saya. Tapi dua bayangan itu akhirnya melepaskan saya saat melihat ada cahaya terang yang sampai menyilaukan mata. Bahkan saya sendiri sampai nggak bisa melihatnya. Setelah itu saya tersadar dari itu. Artinya terbangun. Saya duduk. Karena saya merasa itu bukan mimpi, tapi seperti kenyataan. Terus saya tidur lagi. Saya paksakan untuk tidur lagi. Saya bisa tidur nyenyak. Bangun-bangun saat pintu sudah ditutup, petugas waktunya bangun. Yang mengherankan, hari itu hati saya sukacita, ada sukacita luar biasa. Tidak marah-marah kayak biasanya. Biasanya saya bangun tidur, saya tendang apapun yang ada di situ. Kan di situ saya sudah sama teman-teman yang lain ya, ada 9 orang dengan saya satu ruangan. Dan saya paling galak di situ karena di antara ruangan itu saya satu-satunya orang yang saran ya, saran itu artinya pembunuh. Dan di sana pembunuh sangat dihargai. Bahkan minta apa aja dilayani banyak. Jadi boleh dibilang sebagai lauta kan. Lauta itu yang berkuasa di sel kan. Mungkin di sini pun juga sama ya. Tapi saya nggak marah-marah. Pemerintah yang lain pun enak gitu, ngomong pun enak gitu. Sampai ada yang bilang, oh jangan aja cimbing gitu lah. Artinya apa man udah gila ya, kok senyum-senyum sendiri, sekarang ngomongnya enak, gitu. Nggak marah-marah. Jadi mereka pada ngerasani saya gitu. Tapi saya cuek aja, santai. Gitu. Nah, pas kebetulan sorenya saya ada jadwal pertemuan lagi dengan beliau, hamba Tuhan ini. Mimpi itu saya ceritakan. Apa jawaban beliau? Cobalah baca Alkitab yang saya berikan. Nanti kamu tahu jawabannya. Jadi beliau ini tahu. Kalau hampir setahun Alkitab itu nggak pernah saya baca. Sampai saya punya mikir gini, ini tahu kok pinter sekali ya, kok tahu kalau saya nggak pernah baca Alkitab. Karena dia sempat ngomong, saya tahu kamu belum pernah baca itu Alkitab. Ya. Kok tahu gitu loh. Pikir, wah ini orang pinter. Gitu. Dia memberikan banyak nasihat. Akhirnya malam itu saya baca Alkitab. Walaupun sebelumnya saya sempat baca sih dari kitab Kejadian misalnya ceritanya apa gitu untuk teman tidur gitu. Tapi nggak masuk, itu hanya untuk teman tidur aja.
Bahkan saya pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu itu pernah dalam 1 tahun itu, tapi nggak pernah masuk gitu. Hati saya belum terbuka. Dan dari situlah saya mulai belajar firman Tuhan. Apa yang saya imani yang dulu betul-betul terjawab semua di situ. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah bukan hanya dari debu tanah, tapi memang ada ruh. Itu yang membuat saya terkejut saat saya memahami tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Itu saya terkejut sekali. Dan yang membuat saya bisa menerima Tuhan saat itu sebenarnya bukan itu. Tapi memang karena tantangan-tantangan saya di mana selama saya di agama yang dulu, jawaban-jawaban itu nggak pernah doa-doa saya itu nggak pernah ada jawaban. Tapi saat saya mengikut, sudah mulai percaya, saya mulai baca Alkitab. Dan itu doa saya simpel waktu itu. Doa saya simpel banget waktu membaca Alkitab itu. Nggak ada yang ngajarin. Saya cuma bilang gini, dulu saya didoktrin bahwa Alkitab itu palsu. Tapi hari ini saya mau baca. Yesus, kalau engkau memang benar Tuhan, dan ini firman-Mu, bukalah hatiku, bukalah pikiran, agar aku mengenal Injil. Saya bilang seperti itu. Tuhan menjawab. Yang membuat saya betul-betul memahami tentang Tuhan itu saat saya baca di Yohanes, Injil Yohanes. Itu saya betul-betul baru sadar bahwa yang saya pelajari dulu itu terjawab di situ. Tentang sang kalam yang muncul menjadi manusia. Yang adalah Allah itu sendiri. Jadi puncaknya saya menerima Tuhan karena saya betul-betul saat itu doa dengan Tuhan saya yang dulu nggak pernah dijawab. Terus setelah saya percaya Tuhan, doa saya dijawab semua. Setiap apa yang saya katakan Tuhan jawab. Itu betul mukjizat waktu saya di dalam. Walaupun saat itu saya belum dibaptis. Karena saya hampir 3 tahun saya harus mempelajari antara Alkitab dan ilmu saya yang dulu. Perbandingan namanya. Saya sempat menulis sebuah buku, walaupun sampai sekarang belum berani menerbitkan ya. Mungkin gak ada yang berani nerbitin kali. Tapi cukup untuk diri saya sendiri. Termasuk buku-buku diari saya. Jadi dalam hampir 3 tahun itu saya melakukan perbandingan. Mencari siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Yesus Kristus. Di situ. Akhirnya saya ingin bukti waktu itu. Artinya minta Tuhan itu menjawab doa saya. Satu aja supaya saya bisa menerima Tuhan dengan sungguh hati. Itu juga simple permintaan saya. Tuhan, selama ini aku dalam penjara. Aku nggak mengerti dunia luar. Katanya engkau Tuhan yang ajaib. Yang tidak ada mustahil bagi engkau. Aku pingin Tuhan mengerti dunia luar walaupun aku dalam penjara. Tuhan menjawab saya. Saya dipekerjakan di percetakan. Jadi di penjara itu, di penjara internasional itu ada 18 pabrik. Akhirnya saya bisa dipekerjakan di pabrik. Dan saya ditempatkan di percetakan. Di situ saya mulai banyak kenal. Terus banyak kunjungan teman-teman. Akhirnya ada satu saudara seiman ya, yang waktu itu belum seiman dengan saya. Itu menawari saya satu pekerjaan di luar, bayangkan. Ini keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan. Saya ditawarin, mau nggak kamu menulis di majalah saya? Beliau ini seorang editor, majalah terkenal di Taiwan bahasa Indonesia. Jadi majalah Indo Taiwan, Indo Suara itu masih bisa dicek nama saya ada. Jadi nama saya dalam di situ nama pena saya Aman Solo. 4 tahun saya ngisi di rubrik muda. Dan saya juga pernah juara menulis puisi antar migran, tenaga migran. Jadi Indonesia, Thailand, Vietnam maupun Filipina. Saya pernah juara 1. Itu nggak sekali. Belum lagi yang juara harapan. Itu semua nyata. Disitulah saya mikir, jawaban Tuhan betul-betul ada. Dipenuhi. Akhirnya, di situ saya mulai menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan betul-betul ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tanggal 7 Desember 2012 saya dibaptis. Jadi dari 2009 sampai 2012, bayangkan, tidak mudah. Makanya saya memaklumi kalau saudara-saudara saya yang masih di seberang sulit untuk menerima Tuhan, memang itu wajar. Karena Roh Kudus belum jamah hatinya. Karena dia belum mengalami kasih karunia, dalam arti belum mau membuka hati dan pikirannya dan akal budinya. Itu saya memaklumi. Tapi saya tetap berdoa untuk keluarga saya, saudara saya. Saya sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi. Itu yang membuat hati saya selalu berdoa itu.
Akhirnya saya dapat ini potongan ya. Jadi ini juga mujizat Tuhan. Harusnya saya menjalani 14 tahun, tapi saya hanya menjalani 6 tahun 9 bulan. Ini tidak mudah. Artinya sesuatu yang mustahil sebenarnya buat saya. Tapi karena anugerah Tuhan, saya banyak dapat remisi, dapat potongan-potongan hukuman. Karena nama saya waktu itu sebagai napi, baik. Artinya saya setelah mengenal Tuhan itu, saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Saya nurut. Dan saya dipercaya untuk mimpin orang-orang Indonesia di sana. Banyak waktu itu, ada 60 lebih, kalau nggak salah 68. Banyak. Dan puji Tuhan setelah saya dibaptis, waktu itu saya bisa mentobatkan 4 orang di sana, orang Indonesia. Itu awal saya mengabarkan Injil. Namun yang membuat saya lebih mengerikan hidup saya lagi setelah menerima Tuhan ada. Justru setelah saya keluar, September 2016 saya keluar. Itu hidup saya seperti dibanting lagi ibaratnya. Bahkan lebih sengsara di dalam penjara, boleh dibilang secara batin. Gimana tidak? Saya pulang tidak punya rumah, karena istri sudah menikah dengan orang lain, yaitu adik kandung saya sendiri. Saya pulang waktu itu ke rumah kakak di Bali, 1 minggu. Saya ingin menenangkan hati sebelum menemui anak-anak. Saat menemui anak-anak, apa yang terjadi? Pahit kalau diceritakan. Tapi saya mengampuni mereka. 1 tahun saya mengalami goncangan hidup yang luar biasa. Cari kerja susah. Saya tidak punya komunitas. Ngeri saat selalu dicibir sana sini. Bahkan dapat ancaman banyak karena saya sudah terima Tuhan. Tuh. Bahkan saya di gereja pun untuk minta pertolongan. Orang mencurigai saya. Karena apa? Waktu saya pulang, yang saya urus pertama KTP. Waktu saya mendaftarkan untuk bikin KTP baru, waktu itu kan saya hanya punya satu identitas, yaitu SPLP, surat perjalanan laksana paspor, karena paspor sudah mati, KTP pun sudah lama mati, jadi saya harus bikin KTP baru. Saat saya bikin KTP baru, saya sudah mengajukan agama saya sudah Kristen karena sudah dibaptis. Apa yang keluar tetap Islam. Saya balik lagi ke kecamatan untuk ganti status agama, tapi saya malah dicaci maki. Akhirnya saya terima, ya sudah. Saya berusaha mulai cari kerja. Karena udah punya KTP, saya yakin bisa cari kerja. Tapi apa? Susah. Nggak tahu harus kemana. Semua serba berubah saat itu. Sekian tahun saya di dalam, pulang semua serba berubah. Jalan pun saya sudah bingung. Banyak yang berubah. Apalagi rumah, kantor, apa, banyak berubah. Saya hampir seperti gelandangan. Karena saya kalau tidur di masjid nggak mungkin. Sudah saya meninggalkan itu kan, tetap saya cari gereja. Ya memang ada yang terima. Sehari 2 hari. Tapi tetap saat itu wajar kalau saat itu memang dia nggak. Karena posisi saya yang saat itu memang benar-benar agama masih Islam. Gimana mau ngaku? Itu ya KTP masih Islam. Gimana mau ngaku Kristen? Mereka tetap curiga. Gitu. Jadi 1 tahun itu saya lari sana, lari sini, kembali lagi ke Bali saat itu. Pernah saya ngabdi di gereja juga di IKY saat itu. Tetap hanya seminggu. Setelah itu ya dengan halus saya disuruh balik. Memang dikasih ongkos. Alasannya memang nggak ada tempat kerja di situ. Karena sudah ada pelayannya masing-masing. Baru saya ketemu hamba Tuhan di Tangerang. Disitulah saya baru merasakan istilahnya itu sesuatu yang boleh dibilang dihargai sebagai manusia. Jadi dalam masa 1 tahun itu saya betul-betul bukan seperti manusia, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang sudah terima dia tidak akan dibiarkan seperti yatim piatu. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu bagian dari salib yang harus saya pikul. Karena Tuhan sendiri sudah ngomong, untuk mengikut Tuhan tidak hanya mendapatkan anugerah yang berupa materi atau apa, tapi juga harus siap mikul salib. Di situ. Nah, dari Tangerang di sinilah saya mulai belajar di sebuah semacam yayasan untuk menampung murtadin. Saya belajar Islamologi lagi, saya bisa bekerja sebagai supir apa semua di situ. Di situ saya mulai menekuni lagi firman Tuhan. Sampai akhirnya tahun 2018 saya belajar lagi Alkitab, terus ikut diklat kependetaan.
Satu mujizat yang Tuhan berikan pada saya, artinya satu apa ya, pertolongan Tuhan yang nyata, bukan hanya saat saya sakit atau apa, tapi saat saya sudah mulai jadi penginjilan. Itu belum lama peristiwa itu, sekitar tahun 2019 akhir. Itu saya udah ikut bergabung di penginjilan di CPMI di Tangerang itu, dan saya bagian untuk wilayah sini. Saya sudah memuridkan banyak waktu itu dan harus ada pemuritan. Ini kisahnya di daerah Selo, Cepogo, Boyolali. Di situ saya sudah memuridkan 6 keluarga. Itu yang sudah disibgoh, artinya sudah dibaptis. Dan masih banyak saudara di situ. Nah, itu setiap 2 minggu sekali saya mengadakan pertemuan atau pengajian, kalau orang tanah bilang. Tapi sebenarnya adalah pemuritan. Karena saya bergerak di bidang penginjilan di bidang kontekstual, jadi saya harus memberikan pengertian pada mereka bagaimana beragama itu, artinya apa tujuan agama itu intinya seperti itu, sampai mereka bisa mengenal Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Nah, karena semakin komunitas semakin besar di situ, orang-orang mulai curiga, kampung situ mulai curiga. Kami sempat digeropyok di situ. Cuman saat tausiah itu atau saat penginjilan itu, pemuritan itu, memang di situ ada Al-Quran dan Injil di situ. Nah, karena saat di Gropio itu ya sedikit banyak dapat informasi, kok rame-rame ada apa. Kan ada yang dengar rame-rame gitu. Akhirnya Injil semua disimpan, masukin tas atau yang ada Al-Quran di atas itu. Jadi saat di Gropio masuk itu, ya saya sebagai manusia yang masih bersalur daging pasti takut. Tapi saya doa, Tuhan, ini semua adalah amanatmu untuk mengabarkan kabar baik. Engkau pasti nggak akan mempermalukan hamba. Seperti itu doa saya waktu itu. Pasrah aja sama Tuhan Yesus. Wah, untuk tuh. Tapi saat mereka melihat Al-Quran apa, terus saya dipegang saat itu. Ini orangnya, kayak gitu. Terus KTP saya dibuka, domain saya. Saat dia baca, loh, agamanya Islam. Ternyata ada hikmah di belakangnya. Jadi saat saya waktu dulu ngurus KTP masih beragama Islam, ternyata di situ ada satu rencana Tuhan. Itu salah satu mujizat. Saat itu saya udah hampir, boleh dibilang sebagai manusia, pastilah. Ini pasti saya digebukin gitu aja. Namun justru dari peristiwa itulah banyak mereka yang akhirnya mengerti, karena saya penginjilan dengan cara kontekstual, otomatis yang saya ceritakan tentang hal-hal yang mereka ketahui dulu sebagai jembatan. Jadi itu yang banyak saya rasakan waktu itu di situ. Terus yang terakhir, katakanlah setelah saya mulai penginjilan, saya ketemu banyak saudara-saudara di misi. Terutama saya bisa menghubungi lagi mentor-mentor saya yang waktu saya masih di dalam dulu. Saat itu sempat putus hubungan. Karena saya orangnya jujur, saya katakan saya gaptek saat itu. Saya hampir 2 tahun pulang Indonesia itu belum punya HP yang namanya Android. Masih punya HP jadul. Bisanya cuma telepon sama SMS. Jadi maka sampai sekarang saya tuh mohon maaf agak bingung gitu dalam hal teknologi ya. Baru 2 tahun terakhir ini saya dapat ya istilahnya berkat Tuhan bisa mengenal HP Android. Itu masih banyak belajar dengan teman-teman saya untuk belajar gitu. Nah, setelah saya pelayanan di Tangerang, terus saya ketemu lagi teman-teman yang lain, dan saya bisa menghubungi mentor-mentor saya, ini baru ada harapan dalam hati, jawaban saya didengar Tuhan. Terus pelayanan saya mulai aktif, artinya kemana saya harus melangkah. Jujur karena saya saat itu betul-betul nggak tahu, saya nggak punya komunitas, kalau saya ibadah aja, pindah tempat, pindah gereja, nggak punya. Jadi saya pernah GKJ, pernah GKK, pernah GBI, pernah GKY, dan sekarang saya di Gereja Isa Al-Masih. Tapi bagi saya itu nggak masalah, yang penting saya bisa memuji Tuhan. Nah dari situ saya kenal dengan mentor-mentor saya, baru tanya gimana kabarnya sekarang, ya saya ceritakan apa adanya. Akhirnya beliau memberi satu mandat ya kalau boleh dibilang, karena itu mentor saya. Gimana kalau kamu ini ngurusin teman-teman yang TKI yang pulang dari Taiwan, dari Hong Kong, yang di sana mereka udah terima Tuhan, tapi saat pulang dia mengalami masalah dengan keluarganya, dicaci maki, dibuang dan lain sebagainya. Nah, itu tugas, ibaratnya gitu. Tolong itu tugas kamu, seperti itu intinya. Di situ saya baru mengenal tentang bagaimana saya harus melangkah. Dan saya memang tidak ada satupun gereja atau dominasi yang membantu atau istilahnya yang menyokong saya dalam pelayanan. Dan puji Tuhan semua jerih payah saya sendiri, walaupun apa adanya. Waktu itu saya sempat sebelum ini corona ini, setahun yang lalu ya, itu saya mengalami kebangkrutan. Karena setelah saya pulang dari Tangerang, saya ketemu teman-teman untuk bisnis properti.
Namun sayang akhirnya karena corona ini kredit macet dan disita bank. Tapi itu tidak apa-apa. Tetap Tuhan mencukupi hidup saya untuk semua yang saya layani, dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu, dan sekarang saya juga masih ada beberapa teman yang di sini yang masih misalnya belajar untuk pemuritan tentang Alkitab. Mereka ini juga dulunya Muslim, ada yang dari dalam juga, dan dia tidak diterima keluarganya. Ya saya tahu memang di sini apa adanya, makan seadanya. Jadi yang penting kita tetap belajar firman Tuhan, biar nanti apapun yang kita lakukan diberkati Tuhan. Masalah pekerjaan jangan dipikir dulu, karena firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan Allah, maka berkatnya akan mengikuti kita, dunia akan ditambahkan, dunia akan, itu saya amini. Dan saya sekarang sudah mendirikan juga satu karena untuk pelayanan saya harus punya satu badan hukum untuk pelayanan, supaya tidak, istilahnya ya dalam Alkitab disebutkan itu kita harus tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Jadi kami ada satu LSM yang melayani anak-anak yatim piatu, yatim dan duafa. Tapi khususnya memang yatim piatu dan yatim atau piatu itu untuk kita sekolahkan. Itu ya memang nggak banyak, tapi puji Tuhan kita aja bisa memberikan yang terbaik, artinya untuk membiayai mereka sekolah, dan itu memang masih belum, istilahnya belum maksimal. Kan itu yang bisa kurang lebih itu kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara saya juga, semua yang menonton ini. Ayolah kita pakai akal budi kita, pikiran kita. Jadi ibaratnya kalau kita ingin mengenal keselamatan atau ingin punya ilmu, ini guru saya yang dulu masih saya ingat nasihatnya. Kalau kamu mau belajar, ibaratnya gelas, buang dulu tuh isinya, biar masuk ilmu itu. Setelah itu kamu saring mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya berharap saudara-saudara saya, ayo belajar. Buka, ini zamannya lebih maju, artinya semua bisa dicari, bisa dibuka, bisa dibelajarin, gitu. Jangan hanya katanya, jangan istilahnya itu fanatik atau kefanatikan yang tidak membawa kita ke keselamatan. Pesan saya hanya satu, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Ini saya tidak menghina saudara-saudara saya yang masih di Muslim. Ya, ingat, sejarah mencatat kalau kita mau belajar, sebelum adanya hadis maupun syirat, Al-Quran itu sebenarnya sudah memberikan warning atau peringatan, itu ada ayatnya. Ya, cuman karena sudah mengalami evolusi atau perubahan, mohon maaf ini bukan saya nuduh, ini yang saya pelajari. Ya, jadi ayolah kita belajar supaya kita mengenal keselamatan. Jangan hanya fanatik tentang agama, ya, tapi carilah keselamatan. Itu. Dan keselamatan tidak ada lain kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Dia sang kalam yang nuzul menjadi manusia. Itu karena besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang kalam itu sendiri. Mungkin memang sulit untuk kita pelajari, dalam arti kita terima bagaimana kita menyembah tiga pribadi di dalam keesaan. Tapi kalau hati dan pikiran kita dibuka, kita mau membuka dan membiarkan roh Tuhan itu masuk dalam diri kita, itu akan tersingkap. Saya pernah ditanya, bagaimana kamu bisa menyembah tiga Tuhan? Jawaban saya simpel. Apakah kamu sudah tahu kejadian manusia seperti apa? Manusia dijadikan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita punya tubuh, punya roh, dan punya suara atau kalam. Cuman karena kita ciptaan kalam kita tidak bisa kun fayakun, tidak maha hidup. Jadi Allah itu juga roh, Allah itu juga kalam. Jadi ayolah saudaraku, belajar, pakai akal budi dan pikiran kita. Sang Imam Mahdi, sang Ratu Adil, sang Hakim yang agung, yang adil di akhir zaman, itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu orang Islam sudah tahu semua. Tapi kenapa tidak mau datang? Saya kasih perumpamaan. Kalau saudara bersalah, ini karena saya pernah dalam penjara. Saya bersalah. Saya memang punya pembela atau pengacara. Tapi di pengadilan situ sebenarnya juga sudah ada pengacara yang disiapkan oleh pemerintah. Katakanlah kalau dalam bahasa rohaninya itu ada malaikat kalau dalam Islamnya, Munkar dan Nakir. Dan sang pembela ini yang akan memberikan syafaat Nabi Muhammad. Tapi sang hakim siapa? Yesus. Jadi kalau di dunia misalnya kita kenal sang hakim, maka akan lebih mudah
Hakim itu tahu kita karena kita tahu sang hakim, berarti dia tahu apa yang kita lakukan, benar atau tidak. Satu lagi, manusia itu semua berdosa. Amal perbuatan kita itu seperti kain kotor. Orang yang berdosa, baik di Al-Quran maupun di Alkitab, bahwa semua larinya ke maut. Itulah upah dosa, maut. Tapi kasih karunia hanya ada di dalam. Makanya Tuhan sampai menebus kita di atas kayu salib itu menggantikan dosa-dosa kita. Kita tinggal mau terima. Jadi mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kita sudah diterima sebagai anak-anak Tuhan. Namun apakah berarti kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, jadi anak Tuhan, berarti kita langsung seenaknya? Tidak. Orang yang sudah menjadi manusia baru, berarti manusia lama udah mati. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Tidak. Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Manunggaling kawula Gusti. Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Saya akan membaca ini ringkasan dari buku saya, yaitu Hidup yang Hidup. Saya ambil di Roma pasal 8 ayat 8 sampai 10. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Yaitu mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudaraku, ayo bersama-sama kita buka hati dan pikiran kita. Kita pakai akal budi kita. Jangan hanya katanya, jangan hanya ini dan itu yang tidak jelas, yang hanya insya Allah, yang hanya semoga. Di dalam Yesus ada kepastian. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita mengerti jalan, kita mengerti kebenaran, dan kita akan hidup kekal. Jadi kalau kita mau ngerti hidup, ya datanglah kepada yang maha hidup, yaitu Yesus. Itu saja kesaksian dari saya. Bila ada satu kata atau apapun yang saya katakan kurang berkenan di hati saudara-saudara saya mohon maaf. Apa yang saya lakukan karena saya mengasihi saudara-saudara. Saya sangat mengasihi. Saya ingin saudara-saudara kenal Tuhan. Saya ingin. Dan Tuhan mengasihi kalian. Sangat mengasihi kalian. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Satu kesaksian yang luar biasa, di mana Bapak Slamet Riyadi yang tadinya di dalam perjalanan imannya, pencariannya, di satu titik, di tengah-tengah keputusasaan, dan di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menemukan jawaban dari doa-doa yang disampaikan kepada Tuhannya yang sebelumnya, sebelum mempercayai Tuhan Yesus ya, kepada Allahnya sebelum dia mempercayai Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bahwa tidak ada jawaban dan kondisinya semakin hari semakin membuat narasumber atau Bapak Slamet Riyadi semakin stres, semakin berbeban berat di dalam kehidupan ini. Berbeda waktu beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada satu perubahan, ada satu kuasa yang hadir dan membuat beliau melihat mujizat, melihat sukacita, melihat satu perubahan, satu kekuatan, dan satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang diyakininya sebelum beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, linknya kami taruh di live chat, silakan. Cabe, selamat malam. Selamat malam. Saya langsung ke Pak Slamet Riyadi ya Pak ya. Silakan. Selamat malam Pak Slamet Riyadi. Selamat malam, Sugeng Dalu. Salam kasih. Ya, saya ingin bertanya banyak tentang tasawuf tadi yang Bapak sampaikan kalau waktunya nanti mencukupi. Namun sebelum itu saya ingin bertanya karena Bapak tadi berlatar belakang dari yang Bapak ceritakan, pendidikan juga SD sekaligus dunia dan juga malam juga mengaji, dan
pada suatu kesempatan juga menjadi ustadz pengajar juga ya Pak. Iya. Ya. Nah, Bapak bisa menyampaikan apa sih mat itu? Pembagian mat itu kayak apa? Terus apa mat? Jadi kalau jawaban saya tentang Islam sekarang, saya ingin menjadi jawaban masa lalu saya aja, artinya tentang tasawuf. Jadi di situ jelas sekali ajaran saya waktu itu, Ma'rifat Tasawuf, mengajarkan bahwa manunggaling kawula Gusti itu manusia itu pasti manunggal dengan Gusti. Ya, saya nanti akan bertanya banyak tentang tasawuf Pak. Tapi tadi Bapak akan menyampaikan juga sebagai ustadz pengajar katakanlah di musola atau di surau yang Bapak sebutkan tadi. Makanya saya ingin Bapak memberikan sedikit saja penjelasan tentang mat. Apa itu mat, pembagiannya kayak apa, itu aja. Karena itu sudah saya lupakan semua Pak, karena itu sudah nggak ada gunanya bagi saya. Jujur saya katakan, sekarang itu saya hanya mencari keselamatan waktu itu. Dan sekarang saya sudah menemukan, jadi itu kalau dibahas, saya rasa sudah nggak penting gitu loh. Apalagi doa-doa yang pakai bahasa Arab yang saya sendiri waktu itu nggak paham tapi harus saya hafalkan. Mat itu bukan doa loh Pak, bukan itu apa itu pelajaran baca tulis. Artinya sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungannya langsung dengan keimanan sebetulnya. Tapi kalau memang Bapak nggak bisa, cukup saja untuk itu. Saya ingin bertanya tentang tasawuf. Bahwa tasawuf yang Bapak pelajari, tasawuf kejawen yang intinya mempelajari tentang sangkan parangan dumadi sampai nanti pada hakikatnya adalah manunggaling kawulan Gusti. Begitu ya Pak ya. Nah, tapi saya agak aneh ketika Bapak mempelajari tasawuf, tapi Bapak masih terikat atau tertarik pada keduniaan. Seperti tadi Bapak menyampaikan sampai berselisih. Tidak Pak, begini, jadi dalam aliran tasawuf ini, supaya Bapak paham ucapan saya tadi cerita, tasawuf kalau ma'rifatnya hanya ke arah tasawuf, itu sudah nggak duniawi. Tapi di sini ada yang disebut dengan ma'rifatullah dan ma'rifatun anas. Artinya sebagai dasarnya kita ambil dari kunci utama, yaitu habluminallah, habluminanas. Jadi orang tidak akan kenal atau dekat dengan sang khalik kalau kita tidak baik dengan sesama. Sedangkan tasawuf yang mengalir ke arah sufisme, itu sudah nggak mikirin duniawi. Lah saya bukan yang ke sufisme. Ini jawaban saya. Terima kasih. Oh ya, jadi bukannya ke sufisme. Makanya tadi saya, Bapak kok masih terikat atau dengan duniawi seperti tadi sampai harus berselisih dengan teman yang akhirnya masuk penjara, kemudian ketika istrinya menikah ada ganjal, itu mestinya kalau orang sufi kan sudah dibuang sama sekali Pak mestinya. Kalau betul. Makanya tadi sudah saya katakan di dalam makrifat ini itu ada dua Bapak. Jadi yang satu menjurusnya ke tasawuf sufisme, itu artinya kita sudah nggak mikirin duniawi lagi. Bahkan rumah pun, pakaian pun, apapun nggak mikirin. Dia jalan terus intinya. Hanya mencari sang khalik ini tadi. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam ma'rifatullah dan ma'rifatun anas dalam tasawuf ini itu ambil dasarnya dari habluminallah habluminanas gitu. Makanya tadi saya sebutkan bahwa dalam tasawuf yang saya pelajari bukan mengarah ke tasawufnya orang sufi atau sufisme. Begitu Bapak. Ya, meskipun tasawuf yang istilahnya habluminanas, tapi ujungnya kan tetap ke manunggaling kawulan Gusti juga Pak akhirnya. Betul. Ya. Di situ. Tapi kenapa Bapak tadi mengatakan bahwa doa-doa saya nggak pernah diterima? Karena dalam pemahaman orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, bahwa Allah atau Tuhan itu memberikan pada hambanya itu bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi betul, saya tahu. Ya, jadi jawaban itu saya sudah tahu mengarahnya kemana. Karena pada saat itu, ya dalam tasawuf makanya saya katakan semua arahnya, artinya dalam manunggaling kawula Gusti itu kita harus ada roh Allah dulu. Itu. Nah, saya waktu itu belum menemukan. Makanya sudah saya katakan bahwa semua itu arahnya kemana. Dalam tasawuf jelas atau Islam kejawen pun jelas bahwa ratu adil di akhir zaman adalah Isa Al-Masih di situ. Nah, pemahaman saya waktu itu, kenapa sampai doa saya tertolak karena alamatnya palsu. Artinya alamatnya nggak jelas. Di mana nggak jelasnya? Saya harus berdoa pada siapa? Sang kalam itu. Karena dalam dalam pelajaran ma'rifatullah jelas. Jadi ada sang kalam dan sang ruh yang memimpin kita. Nah, saat itu saya belum tahu siapa itu ruh, siapa itu kalam. Gitu. Nah, setelah saya mengenal firman Tuhan, yaitu sebagaimana Al-Quran sendiri katakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang. Lah disitulah saya baru mengenal siapa itu sang kalam dan apa itu roh Allah, yaitu Rohul Kudus atau Roh Kudus. Nah, makanya setiap orang yang sudah terima Tuhan, terima sang kalam itu ucapannya, baru kita menerima roh. Itu jawabannya saya di situ. Itu Pak. Jadi jawaban saya di situ. Jadi kalau saat itu saya belum terjawab atau apa, karena alamat doa saya nggak jelas.
Oke Pak, saya sendiri nggak mau terlalu jauh ke tasawuf, soalnya saya orang syariat, bukan orang tasawuf, jadi saya tidak terlalu dalam ke sana. Cuma saya sendiri mohon maaf, dari awal sudah saya katakan untuk saudara-saudara saya yang masih muslim apa semua, saya tidak pernah membenci dan saya sangat mengasihi seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya. Karena apa? Di dalam Islam sendiri beda mazhab pasti beda penafsiran seperti itu. Karena dalam Islam kan ada Al-Quran, hadis dan syirat. Artinya apa yang mau dipakai kan di situ. Kalau kita bicara tentang syariat fikih, otomatis setiap mazhab pasti sudah berbeda di situ. Begitu juga dengan mazhab yang disebut sufisme, tapi yang diikuti Syekh Jenar pada saat itu sebenarnya bukan itu. Hanya dalam ajarannya memang dia tidak mau terima yang disebut syariat, karena intinya syariat itu sudah campur tangan manusia, gitu. Jadi manusia mau menghendaki seperti itu, pelajaran yang saya terima. Jadi bukan saya menjelekkan atau apa, itu bisa diterima bisa tidak begitu, Bapak. Ya makanya saya katakan bahwa saya bukan orang tasawuf, tapi saya bertanya tentang tasawuf karena saya dari Islam, tapi Islam yang lain, artinya bukan tasawuf. Ya, gitu. Sedikit mungkin ini pertanyaan terakhir. Tadi Bapak dalam hal pemuritan atau penginjilan itu dengan metode mengadakan semacam pengajian-kajian gitu ya. Bagaimana itu? Pak, saya akui, ya. Mungkin detailnya gimana Pak itu caranya? Jadi kami memakai ayat-ayat Al-Quran. Artinya itu sebagai jembatan. Ini jujur saya katakan, ini bukan saya apa istilahnya menghinakan atau menghujat, tidak. Jadi Al-Quran ini kalau kita melihat sejarah, bukan saya mengatakan kalau Al-Quran itu palsu, tidak. Jadi dalam aliran tasawuf yang kami terima dulu, ini jujur saya katakan, ini dari kami ya, tidak menghujat ya, makanya waktu itu kita pakai sendiri, dan ini karena Bapak tanya saya jawab. Jadi sebagian Al-Quran yang mengarah ke keselamatan, artinya tentang Sang Imam Mahdi ini banyak dihilangkan. Makanya ada banyak hadis qudsi. Hadis qudsi itu boleh dibilang setara, hampir setara katakan gitu dari Allah gitu loh. Bukan hanya sekedar kata Nabi, tapi Nabi sendiri mengutip kata Allah seperti itu. Oke, itu kita bahas nanti. Nah, penginjilan saya dalam kontekstual, saya memang pakai Al-Quran. Misalnya di surat Maryam, ya surat Maryam itu surat 1971. Itu di situ disebutkan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, siapakah yang masuk neraka? Kan semua orang di sini. Apakah termasuk Anda dan saya? Pasti. Terus siapa yang memutuskan? Jelas Allah di situ. Dan akan bisa nggak kita menolak? Itu. Lah terus misalnya ini tentang azab ya, atau tentang tebusan. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 48. Bapak bisa baca sendiri. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang pun tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, itu masih banyak lagi yang mengarah bagaimana kita itu mengenal sang juru selamat gitu. Ini saya tidak memelintir ayat atau apa, tidak, tapi ya tidak, yang cuma saya sampaikan adalah bagaimana orang itu mengenal keselamatan itu. Ya, ayat itu tadi masih ada terusannya. Memang itu yang Bapak baca benar, cuman itu tadi seharusnya ada terusannya. Jadi kalau Muslim yang tidak berhenti di situ, ada terusannya itu. Betul. Ini saya kasih jawaban satu lagi. Jadi di dalam penterjemahan, Bapak Nyun Sewu, saya tidak menyalahkan siapa penterjemah, ya. Tapi memang ada perbedaan. Misalnya ini saya kasih contoh di surat Az-Zumar ya. Bentar, saya cari dulu surat Az-Zumar. Biar kita sedikit paham. Di kami waktu di tasawuf dulu, ya, jadi afaman syarallahu sadrul islami, ya islami fahuwa ala nurin mil robil babaidul lil qosiyati. Itu artinya sebenarnya simpel banget. Jadi barang siapa yang hatinya dibuka oleh Allah kepada kedamaian. Jadi lil islami ini kedamaian yang bukan datang dari dunia, tapi dari Allah. Ya, maka ia itu mendapat cahaya dari Tuhannya, dan ia tidak akan mengalami kesesatan. Di sini ada dua kata, yaitu Allah dan Tuhannya. Dan di sini mengatakan Allah memberikan kepada mereka orang itu kedamaian. Tapi di Al-Quran yang sekarang artinya sudah beda. Jadi coba saya carikan ya sebentar. Ini saya ambil yang di terjemahan yang umum. Jadi maka apabila aku telah mencempurnakan bukan satu saya, Az-Zumar salah baca. Ini. Jadi yang satu artinya begini dalam Al-Quran. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dan Tuhannya, cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya. Ini saja sudah berbeda.
Gitu loh. Jadi dalam tasawuf kitab yang saya imani dulu, mohon maaf ini saya tidak ingin memprotes atau yang orang sajikan sekarang, makanya tinggal bagaimana kita mau mengikuti yang mana gitu loh. Artinya kita itu diberikan akal, budi dan pikiran untuk merenungkan. Jadi fi islami itu sendiri artinya sebenarnya atau lil islami itu artinya bukan agama Islam, bukan, tapi kedamaian yang datang dari Allah. Itu salam atau Islam itu damai, tapi kadang-kadang diartikan sudah berbeda. Makanya nyun sewu, banyak saudara kita yang seolah-olah kalau agama disinggung sudah nggak karu-karuan itu nyun sewu. Ya itulah Pak, kenapa di dalam Islam Al-Quran itu tidak bisa hanya pelajari terjemah saja, harus dipelajari bahasa aslinya. Karena apa? Betul Bapak. Jadi begini, memang Al-Quran itu kalau dipelajari secara nggak bisa langsung, orang lain kadang-kadang begitu. Namun yang jadi penafsir, nyun sewu, beda mazhab pasti tafsirannya udah beda. Nah, makanya tadi saya tekankan, kita sebagai manusia itu sama semua, diberikan akal, budi dan pikiran. Artinya kita harus dipakai. Lah supaya kita tahu, kosongkan diri kita, biarlah roh Allah yang memimpin kita. Baru kita tahu firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau sudah ego, bukan artinya bukan kebenaran, artinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Makanya setiap aliran, setiap mazhab berbeda. Dulu saya pernah mendengar sabda begini dari Nabi. Di akhir zaman itu Islam itu seperti bui di atas lautan. Banyak tapi terombang ambing. Dan akan pecah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang disebut muslim. Nah ini pertanyaannya, mana yang satu golongan? Itu loh. Nah setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya mengenal di surat Al-Imran misalnya. Ternyata pengikut Isa al-Masih Yesus Kristus itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya di dalam Islam, setiap orang menyebut Isa al-Masih, ya kan, pasti dilempar batu ibaratnya gitu. Tapi kalau mau berbuat apapun paling itu oknum. Nah ini misalnya contoh kayak di Afghanistan misalnya ini. Ya toh? Nah itu bagaimana kalau sampai itu dipimpin oleh Taliban ya kan? Oh perempuan nggak punya hak itu, sekolah aja nggak bisa. Keluar aja ditembak tanpa muhrimnya. Itu ajaran apa? Nah, saya nggak akan menuduh. Mari kita pakai gitu loh, pikiran kita untuk membedakan seperti itu. Tentang pengikut Isa yang Bapak katakan yang lebih baik itu pemahaman Bapak dengan pemahaman Islam berbeda karena itu, tapi saya tidak menyalahkan, silahkan Bapak punya pemahaman. Iya betul, jelas berbeda Bapak. Saya akui berbeda karena orang Islam sendiri, ini saya jawab dulu, jelas berbeda saya kan kata Bapak ya. Karena orang Islam sendiri pengetahuan tentang Injil saja sudah salah. Orang Islam mengatakan Injil itu diberikan Allah pada Isa al-Masih, padahal tidak seperti itu. Injil itu menceritakan tentang Isa al-Masih. Isa al-Masih itu ya Injil itu yang ditulis oleh para muridnya. Nah ini pengertiannya aja udah salah, gimana mau bisa sama kan begitu. Namun kalau kita tarik garis benang merahnya, karena dalam sejarah mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad itu seorang Nasrani dan keluarganya itu seorang pendeta, paling tidak mengarahnya ke situ. Walaupun cara penyampaiannya mungkin ada salah atau berbeda. Namun garis besarnya arah kita kemana? Ke keselamatan. Beragama itu cari apa? Bukan sekedar syariat atau fikih, tapi keselamatan yang pasti, yaitu mengenal Allah yang sejati. Makanya di dalam Al-Baqarah, di dalam Ali Imran, Yesus itu dikatakan yang terkemuka, berkuasa dunia akhirat. Bayangkan itu. Itu Al-Quran mengatakan, tapi kenapa orang nggak mau menyelami? Nah ini, makanya kita ayo. Nah itu yang pemahaman Islam dan Kristen berbeda. Bapak sebagai orang Kristen punya pemahaman seperti itu juga silakan, tapi juga jangan memaksakan orang Islam untuk memahami seperti Bapak. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengikut Isa yang dimaksud dalam Al-Quran menurut pemahaman Islam adalah Al-Hawariyun. Artinya orang-orang ya, yang... saya tidak pernah memaksakan Bapak. Makanya tadi saya bilang, dalam arti ayolah kita belajar lagi gitu loh. Jadi karena kalau kita hanya fokus dengan ajaran yang sudah diterima, artinya tentang doktrin-doktrin yang sudah diterima, akal pikiran budi kita buntu. Demi Tuhan saya katakan buntu. Itu. Karena apa? Sekarang contoh beginilah. Kalau kita hanya mengatakan istilahnya itu, oh ya benar kata itu, atau oh ya saya ikutin itu, apapun yang terjadi, itu artinya pikiran kita terbelenggu lah. Ayolah di zaman seperti ini yang sudah terbuka, belajar sejarah Islam. Ini saya katakan belajar sejarah Islam. Jangan hanya kata kiai, kata ustadz. Tapi kita bisa belajar lagi, jangan takut dosa. Kalau kita sudah terbelenggu takut dosa untuk mencari kebenaran, nggak akan menemukan kebenaran. Yang dicari hanya pembenaran. Ini nyuwun sewu, saya tidak pernah memaksa Muslim untuk masuk Kristen, enggak. Tapi saya hanya memberitakan kebenaran, kabar Injil atau kabar baik. Itu. Karena kalau Bapak pernah belajar nyuwun sewu, ini saya nggak merendahkan apa demi Tuhan, nggak pernah saya merendahkan orang. Tapi ayolah kita belajar tentang Al-Quran dulu, bagaimana dia turunnya ya. Jangan cuma katanya dia turun ke Muhammad terus jadi Al-Quran itu, bukan. Karena sejarah Al-Quran ini panjang.
setelah Nabi meninggal dikumpulkan oleh Hafsah, jadi ada disebut kitab Hafsah, setelah itu diperbarui lagi dengan Utsman, yang kitab Hafsah dibakar habis, jadi nggak ada yang aslinya. Tapi ada kemungkinan masih ada yang lain, lah itu yang menyebar ke Persia, ke Irak, ke Iran, yang belum masuk ke Utsman itu yang otentik, tapi nggak pernah diakui. Sedangkan kitab Utsman sendiri kalau kita belajar sejarah itu sudah tidak ada, itu sudah perbaruan lebih dari 20 atau 30 kali itu. Jadi ini saya tidak membahas tentang keyakinan atau iman, tapi membahas sejarah, Pak Nun Sewu. Ya, satu hal yang saya setuju bahwa kita memang perlu belajar lagi. Namun demikian, kami sebagai orang Islam tentu belajarnya bisa ke orang-orang Wahabi atau orang-orang Sunni atau ke orang-orang Islam yang lain, bukan ke orang Kristen. Yang jelas seperti itu, Pak. Kami belajar. Jangan belajar ke orang Kristen, Pak, tapi belajarnya pada orang-orang yang ngerti sejarah. Kalau untuk Islam, kalau belajar ke orang Kristen nanti Bapak sudah dengar Kristen aja udah nggak seneng kok. Iya, makanya orang Islam saya akan belajar ke ustadz-ustadz Wahabi, ke ustadz-ustadz Nahdlatul Ulama, ke ustadz Muhammadiyah, dan itu itu betul. Tapi ada kelirunya di sini, Pak. Mereka juga menyimpan sesuatu yang tidak diungkapkan. Makanya kalau mau belajar netral, ini saya kasih tahu caranya. Belajar dari sejarah. Sejarah itu tidak pernah berbohong. Baik orang mengenal Tuhan atau tidak. Misalnya Mojopahit itu pernah ada. Semua mengatakan ada, sejarahnya ada. Gitu loh. Misalnya Yesus itu pernah ada, sejarahnya memang ada. Gitu. Itu bisa dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah. Jadi kalau kita mau masuk ke rohani, kalau sudah terbuntu dengan satu keyakinan, oh pokoknya ini, itu pikiran kita sudah terbelenggu. Makanya kita diberikan akal budi dan pikiran untuk mengarah ke itu. Jadi orang Islam harus belajar tentang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana itu sejarahnya apa. Bukan semua kitab. Nah, nanti baru tahu. Dalam belajar saya pun tidak menelan mentah-mentah. Makanya tadi di awal kan saya mengatakan saya bukan orang sufi. Tetapi saya juga mempelajari tentang tasawuf. Tapi semuanya tasawuf saya telan mentah juga enggak. Saya juga belajar dari satu Wahabi, tapi tidak semuanya saya telan. Saya juga belajar dari Ustadz Kiai NU, tapi tidak semuanya saya telan juga. Jadi pokoknya intinya saya berharap, intinya begini, ayolah kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau kita mau mengerti tentang kebenaran, buka dulu istilahnya itu tabir kefanatikan. Dulu saya waktu masih pakai tabir kefanatikan nggak bisa menyelami. Tapi setelah kefanatikan itu saya buang. Ini nasihat dulu kiai saya, Pak Kiai Mansur almarhum. Jadi beliau ini pernah ngajarin saya begini. Le nek kowe golek ilmu karo sapa wae. Sokno sik banyu sing ning gelas kuwi. Artinya buang dulu semua ilmumu. Baru nanti ilmu itu bisa masuk. Gitu. Artinya kalau kita mau belajar ilmu, kita sudah merasa ada isinya, ya itu nggak akan pernah masuk. Bisa campur aduk malah tambah mumet. Tapi kalau diselekisi atau dipindah tempat lain lah katakanlah, bukan berarti dibuang total itu enggak. Tapi biar ilmu itu masuk. Setelah itu direnungkan. Kok kita kurang cocok. Belajar lagi, ini buang dulu atau selehkan dulu. Seperti itu. Jadi misalnya saya belajar Injil katakanlah. Saat itu tasawuf saya harus saya lepas dulu. Baru setelah saya lepas, loh kok Injil seperti ini. Saya renungkan lagi, saya gabung-gabungkan lagi. Artinya apa? Dalam kebingungan saya minta Tuhan. Nah ini loh. Jadi manusia itu nggak akan mengenal kebenaran kalau tidak datang pada yang maha benar. Itu di situ maksud saya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Mugi Pak Sugeng Riyadi tansah pinayu kanugrahan Gusti ingkang ben dumadi. Amin. Semanten ugi mugi Gusti paring seger waras kagem keluarga Bapak. Mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Ngertos jalanipun gesang menika wonten kalamipun Gusti Allah. Nggih. Amin. Sakit sedanipun diberkati oleh Allah, oleh Tuhan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Yusuf waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Cabe, Tuhan berkati. Oke, kita ke DN3. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. juga sama Bapak ya yang berkesaksian. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Menarik ya kesaksian tadi, saya mendengar bahwa perjalanan hidup itu sepertinya tidak menginginkan sesuatu gitu ya. Jadi perjalanan hidup yang begitu tangguh ya. Oleh karena ketangguhan itu Bapak membela teman, tetapi terjadi kekeliruan di situ. Jadi chaos gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak jarang ditemui oleh setiap orang ya. Banyak orang juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi dengan perjalanan hidup Bapak seperti itu, apa yang ingin misalnya ini, apa yang sangat Bapak mengakui kesalahan itu, kenapa itu saya lakukan itu menurut Bapak, kenapa melakukan itu gitu pada waktu sebelum sekarang kan gitu. Kalau sekarang mungkin
kalau kita sudah sampai tujuan baru kita mengerti yang kita lewati itu, oh jalan saya seperti ini gitu. Jadi setelah Bapak sekarang, Bapak melihat perjalanan ke belakang, apa yang Bapak sesali sampai terjadi menghilangkan nyawa orang gitu, Pak? Ya pada saat itu karena sebenarnya juga nggak ada rencana untuk membunuh. Karena saat itu rencana saya hanya ingin mendamaikan teman di situ. Namun karena saat itu boleh dibilang mungkin yang disebut dengan darah muda, terus saya merasa kuat, kalau hanya lawan 5, 6 atau 7 orang kuat. Jadi saat terjadi adu mulut, tantangan ya saat itu nggak ada pikiran untuk apa istilahnya mundur gitu. Dia ya hajar seperti itu intinya. Karena udah ada terbesit satu apa katakan kebencian itu. Oke, kita ke Muslim lagi, Pak. Pak Sarul. Selamat malam. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Pak Sarul. Malam. Baik, terima kasih ya telah diikutkan di roomnya Pak Monubulu. Pak Selamat bisa dengar saya? Bisa Bapak, sakit. Baik, saya selalu membatasi diri saya untuk tidak menambah dan mengurangi apa yang disaksikan Bapak pada saat Bapak menjadi Muslim. Bisa dipahami Pak ya? Ya baik. Yang pertama tadi saya mendapat Bapak membicarakan manunggaling kaula Gusti. Bapak mendapat syariat dari mana ini Pak? Dan pemahaman Bapak seperti apa manunggaling itu? Itu jadi saya mendapatkan syariat itu boleh dibilang bukan syariat ya sebenarnya, tapi sebuah ajaran. Jadi dari Islam Kejawen yang mengarah ke ajaran dari Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Baik. Nah, di situ yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti itu bukan hanya di dunia saja atau di akhirat saja, bukan. Tapi dua-duanya. Jadi dalam pelajaran yang saya terima saat itu manusia manunggaling kaula Gusti di dunia itu karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang sempurna dan setelah dijadikan dari debu tanah Allah tuh meniupkan ruhnya. Jadi itulah yang disebut manunggal saat di dunia. Sudah cukup Pak, karena jawaban Bapak di luar syariat ya selesai. Artinya jadi Bapak tidak usah kaitkan dengan Allah kalau Bapak udah menjawab bukan syariat, paham ya? Oh ya tunggu dulu. Jadi begini, artinya bukan syariat begini. Jadi karena dalam ajaran itu memang kita tidak mengikuti tentang syariat karena syariat itu yang termasuk harus begini dan lain sebagainya. Itu sudah campur tangan manusia, itu yang ajaran yang kami terima saat itu. Jadi langsung kepada Allah gitu. Nanti dulu. Campur tangan manusia terhadap syariat itu apa maksud Bapak? Jadi misalnya begini, ada satu aliran tertentu dengan aliran yang lain itu kadang-kadang berbeda. Artinya Pak, itu bukan syariat itu Pak. Itu bukan syariat Pak. Itu namanya kias. Oke, boleh kias ya. Okay. Jadi biar penonton tercerahkan, syariat Islam itu hanya 2 Pak, Al-Quran dan hadis. Kalau ijma maupun kias itu bukan syariat ya. Ya, yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Bapak, tadi Bapak pada saat Islam membicarakan menemukan sang kalam Isa Al-Masih. Ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak menambahkan kalimat belum ada penebusan. Pertanyaan saya, Islam yang mana yang berbicara tebusan, Pak? Jadi begini, makanya saya tidak sama dengan yang lain karena yang saya ikutin memang mungkin berbeda. Makanya sudah dari awal saya katakan berbeda. Jadi di dalam ajaran ini itu saya bicara Islam, Pak. Saya bicara Islam ya. Saya bicara Islam ya. Nah, saya bicara Islam. Jangan pernah berinterpretasi tentang Islam, ya. Artinya, Bapak tadi mengatakan konsep penebusan tidak ada, berarti Bapak tidak berbicara tentang Islam. Karena tidak ada penebusan di dalam Islam. Oke, ini begini, saya tanya sekali dulu sebelum saya jawab semua. Saya tanya, Syekh Siti Jenar itu Islam apa enggak? Wallahu a'lam, saya tidak sejaman dengan beliau. Oke, baik. Kalau begitu ya boleh dibilang ya wallahu a'lam karena waktu itu saya mengikuti ajaran beliau, ya kan? Jadi memang ada banyak kontradiksi. Artinya apa? Pada zaman wali aja beliau sudah dianggap sesat. Tapi setelah saya ikutin, saya pelajarin yang menurut saya betul gitu. Gini Pak, saya tidak pernah mengarahkan kepada syariat atau acuan apapun. Kan Bapak mengaku Islam. Islam itu tuntunannya cuma 2 Pak, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Pak ya? Perkara Bapak melihat pada konteks yang berbeda. Dalam Syekh Siti Jenar, yaitu ruang Bapak. Ya, karena Bapak mengaku beda dengan yang lain. Berarti Bapak tidak pada Islam yang sesungguhnya, oke? Ya, dan makanya nanti saya juga akan tanya Islam yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nggak apa-apa. Kita saya tidak menyerang Bapak ya. Saya mengembalikan malah banyak belajar. Baik. Tadi di kesaksian Bapak, pada saat Bapak Islam,
Bapak berdoa setelah melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Nggih. Bapak merasa tidak dijawab. Nggih. Bapak tahu nggak sih konsep doa dan konsep ujian bagi orang-orang beriman? Bapak tahu? Ya pada saat itu mungkin saya belum tahu, Bapak. Baik, artinya Bapak tidak paham tentang konsep ujian dan doa di dalam Islam. Oke? Nggih, monggo. Artinya gagal terus Bapak ya. Yang Iya. terakhir saya Karena ingin masuk sekarang pada... juga banyak saudara-saudara yang gagal gitu. Enggak, saya tidak bicara orang lain. Saya bicara Bapak. Iya. Karena Bapak berani Iya, bersaksi bahwa Bapak Iya. orang Islam tadinya ya. Pak Sarul, Ya, Pak Sarul. nggih. Nah, yang sebentar Pak berikut ya. Sarul. Pak Sarul sebentar Pak. Silakan. Ya, artinya Bapak juga tidak boleh menghakimi Pak ini ya, Pak Slamet. Bapak Ya. seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak pada ranah diskusi, Pak. Ya. Artinya Jadi, Pak Yusuf. begini. Artinya begini, Pak. Nah, silakan. Pak Slamet ini menjelaskan apa yang dia pahami selama dia di Islam. Kalau Bapak punya pemahaman berbeda, silakan Bapak kemukakan saja tanpa Bapak harus mempersalahkan bahwa Pak Slamet ini tidak paham, gitu loh. Jadi Baik, di dalam ya. diskusi itu Pak silakan saling menyampaikan apa yang dipahami. Iya. Jadi Baik, tidak ada baik. penghakiman di sini, Pak. Baik ya. Ini Pak Yusuf ya. Saya mereverse tentang Islam yang beliau justifikasi. Dirinya pernah menjadi Islam. Saya tidak menghakimi, tapi Allah lah yang menghakimi beliau karena dia tanpa syariat mengaku Islam. Jadi Pak Yusuf tidak paham Islam, jadi Pak Yusuf nggak usah ikutan. Dengarkan Bukan saja. masalah tidak paham Islam, Pak. Saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Sarul kalau Pak ini Bapak katakan tidak paham Islam. Dia ini Nah, belajar, beliau sendiri Pak mengaku Sarul. loh, Pak. Beliau Iya, beliau ini mengaku, belajar, saya Pak. tidak. Bahkan beda. kalau menurut saya, Pak Slamet ini jauh lebih paham daripada Bapak. Jadi Bapak tidak Nah, boleh menghakimi dia gitu. Pak Yusuf, biarkan saya dengan mantan saudara seiman saya berdiskusi. Beliau sendiri Iya, mengaku silakan beda. Bapak berdiskusi. Makanya kan saya Ya, kasih silakan Pak ruang. Sarul. Coba saya ingin dengar sampai mana gitu loh. Tolong Pak Yusuf Ya. berhenti dulu. Ikuti saja. Ya, oke. Tapi komunikasi tolong saya dengan Pak jangan Slamet. memberikan penghakiman, Pak. Silakan Bapak sampaikan aja apa yang Bapak pahami gitu loh. Silakan. Kalau tidak ada penghakiman, berarti tidak ada kebenaran di dalam Islam. Itu maksud Bapak. Harus Kenapa? ada Begini Pak Sarul, benar, mohon maaf benar, salah, ya, salah. saya nambung dikit sebelum saya nambung dikit. Nanti dulu Pak, Bapak bisa tanya ke saya nanti ya. Nanti. Ya, Pak Slamet, jadi ya. saya Bapak tahu nanti bahwa pedoman Sebentar, orang sebentar. Islam itu Al-Quran dan hadis. Sebentar. Ya. Ya, kesaksian Bapak masih ada lagi satu nih ya. Ya, Tadi Bapak betul. mengungkapkan tentang Al-Maidah 7 Maryam 71. Maksud Bapak apa itu? Ya Jelaskan. Bapak belajar ngaji untuk pemahaman kami kok, gitu. Coba utarakan pemahamanmu. Kita bicara Islam, jangan kami di sini. Ya Apa kalau pemahaman? kan gini Bapak, kan sudah saya katakan, Aha. setahu saya loh ya, Islam itu kan udah banyak mazhab. Makanya kalau Jangan beda bicara yang penafsiran lain. lumrah. Saya bicara Oke. Maryam 971, silakan. Bahas. Baik, jadi ini bicara tentang dan tidak ada seorang pun Hmm. daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Aha. Bapak datang nggak Ya. nanti di sana? Bapak datang nggak? Saya sudah enggak, saya sudah punya juru selamat. Kalau dulu iya Loh, pasti. Saya bicara Anda lagi Islam. Datang. Iya, kalau saya masih di Islam saya datang pasti itu. Nah, Pasti. sekarang saya kasih tahu ya. Iya. Datang di situ seluruh manusia itu datang. Tapi baca di 72-nya Pak, siapa yang Allah selamatkan? Baca lagi 72-nya Pak. Baca 72-nya apa? Jadi begini Bapak, saya Dulu, sudah memahami itu jelaskan dulu. semua. Cuman Saya saat jelaskan itu dulu. saya belum punya juru selamat. Saya masih insya Allah. Jangan bicara yang lain. Itu. Jangan bicara yang lain. Enggak, ini pemahaman saya. Jadi kalau Nah, saya mau saya dikirim lagi untuk memahami yang dulu Islam. lagi itu sudah saya tinggalkan. Artinya saya sudah menemukan meluruskan kedamaian. Islam yang Anda bawa, ya. Ayat 72-nya menegaskan Allah membiarkan orang-orang kafir Saya sudah di tidak mau dalam- menerima itu Pak. Artinya apa? Anda Itu sudah saya bertanggung jawab tinggalkan kalau Anda sekarang. Anda Gitu loh. tanggung jawab ya, biar di Ya. luar sana tidak disesatkan dengan asumsi Anda. Paham? Jadi Saya tidak pernah menyesatkan, saya menceritakan. Makanya suruh Loh, pakai kan- akal budi. Gitu Loh, loh. kan budi Enggak, nggak punya saya data. membacakan kok. Akal supaya budi mereka dari mana belajar. Anda nggak punya syariat. Akal budi dari mana? Tanpa syariat gugur. Ya sekarang memang Makanya betul silakan, saya sudah terima Tuhan. Makanya itu yang saya akui dulu bahwa Itu ajaran konsep yang kami terima berbeda. seperti itu. Sekarang saya tanya Bapak, ini ya, ini Nanti dulu, sejarah yang saya jangan terima. main tanya. Jangan Hadis dulu. itu muncul kapan? Itu loh. Nanti dulu, jangan main tanya dulu. Iya. Tadi Allah menyiapkan neraka dan menetapkan orang-orang kafir dan jolim itu di neraka. Dan Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu di surga. Itu ayat 72-nya Pak. Siapa yang Oke, bertakwa? saya paham Bapak. Sekarang saya minta waktu Bentar. sedikit aja. Sedikit Siapa aja. yang Begini. bertakwa? Nanti Bapak bisa jawab, biarkan saya dulu ya. Siapa yang bertakwa oke. menurut Allah? Silakan. Baca di Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Disitulah ketakwaan orang Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Pak jawabannya yang selamat ke surga. Betul, nggih leres Bapak. Nek wekdal niku kula baru mati dalam Islam misalnya wekdal niku kula mboten gak ada jaminan. Niku lho. Silakan bertanya. Nggih, jadi ngeten, pun kok jane pun mboten ajeng tanglet, udah ndak mau tanya, tapi ini yang saya garis bawahi saya begini. Kalau kita bertanya, tadi Bapak udah gagal memahami Maryam 71, ya? Jadi begini. Oke, bukan begitu. Artinya begini, kalau kita menjawab, katakanlah kita itu sudah punya rumah tangga masing-masing. Hukum satu rumah tangga kita, saya misalnya, terus tak pakai untuk mengurai atau hukum tetangga lain itu sudah nggak bisa masuk sekarang gitu loh. Pak, saya tidak bicara Bapak dalam keadaan Nasrani. Saya bicara Bapak mengaku Islam, membicarakan ayat Al-Quran. Ya, oke, saya katakan itu gagal. Oke, tidak apa-apa Pak. Saya katakan itu gagal. Menurut Bapak betul. Pak Sarul, tolong yang dulu Pak Sarul, kasih makanya saya gagal memahami, saya terima Tuhan, gitu loh. Ya, itu aja, betul. Oke, tidak apa-apa. Ya, memang saya gagal memahami. Saya sarankan jangan sok tahu tentang Islam kalau Anda udah terima yang lain, oke? Bapak jangan bicara, jangan sok tahu. Saya tidak pernah sok tahu, Pak. Saya dari awal sudah bilang itu yang saya tahu loh. Bukan sok tahu itu yang saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda gagal. Sekarang begini Pak Sarul, sebentar Pak Sarul. Kalau misalnya Pak Slamet bilang Anda sok tahu, bagaimana menurut Bapak? Oh, saya tidak pernah mengklaim. Loh, Bapak mengklaim bahwa Pak Slamet adalah orang yang sok tahu. Bagaimana kalau seandainya kalimat itu diarahkan ke Bapak gitu, Pak? Orang yang udah mengklaim lalu dia mengatakan gagal, apa itu namanya? Sok tahu kan? Bapak itu saya pernyataan apa yang mengatakan kalau dia gagal? Jadi pemahaman Bapak dengan saya itu beda. Dari awal saya mengatakan yang saya tahu seperti itu aliran saya, gitu loh. Lah kalau beda dengan Bapak atau juga sepaham itu wajar, gitu. Itu wajar, gitu loh. Tidak bicara aliran. Dari awal saya katakan rujukan orang Islam itu Quran hadis, tidak ada aliran dalam Islam. Tapi pada kenyataannya Pak Sarul, Islam itu banyak aliran. Bapak itu jangan mengklaim secara pribadi. Ya, itulah kadang-kadang makanya yang buat saya heran di situ. Bapak itu mengklaim secara pribadi itu tidak boleh, Pak. Di dalam diskusi itu tidak bisa begitu, Pak Sarul. Selamat, silakan mau bertanya, silakan. Silakan Pak Selamat. Saya rasa pertanyaan saya cuma satu itu tadi. Sesi Jenar itu waliullah atau Islam atau bukan itu aja. Ya kalau dia menabrak lampu Islam, ya tentu dia sesat. Kalau dia menjalankan syariat Islam secara baik dan utuh, tentu beliau adalah ulama. Oke, yang saya tanya sekarang kan beliau sudah meninggal, gitu loh. Beliau sudah meninggal. Menurut Bapak Islam apa bukan itu aja? Jawaban saya di awal kan udah jelas, Pak. Saya tidak pernah sejaman dengan beliau. Oh ya udah berarti nggak tahu ya, atau nggak bisa menjawab ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nggak tahu dengan nggak bisa beda toh Pak? Ya. Bagaimana saya melakukan ekspektasi terhadap sesuatu yang saya tidak paham? Paham? Ya betul, sama. Saya juga nggak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad, nggak pernah sejaman dengan para imam atau apa, sama. Iya. Saya aja pernah sejaman nama Yesus, bagaimana sih? Ya. Oke. Betul, makanya itu udah ketemu jawabannya saya. Oke, makasih Bapak Sarul. Ya, selamat malam ya. Selamat ya, malam. Sehat Pak Slamet ya. Amin, amin. Ini berkahi Pak Sarul, ya. Lalu, nggih, matur nuwun. Ya. Pak Kasih Karunia, selamat malam Pak Kasih Karunia. Selamat malam, salam Pak Yusuf. Salam Pak Slamet Riyadi. Salam kasih. Luar biasa kesaksiannya ya. Terima kasih Pak, sangat memberkati. Cuma saya ingin bertanya nih, ya. Keyakinan terdahulu kan banyak doktrin-doktrin yang ditanamkan dari kecil Pak ya. Misalnya menyembah manusia gitu ya. Nah, kok Bapak bisa sampai tertarik sama mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu Pak? Bagaimana bisa Pak? Padahal doktrin itu kan lama sudah di alam bawah sadar Bapak itu. Ya. Jadi memang dari kecil saya sudah didoktrin bahwa Allah itu Esa Tunggal, itu dalam arti zat yang tunggal, itu betul. Memang sampai saya mengalami perubahan katakanlah haluan ya, jadi kehaluan yang lain dalam arti walaupun masih dalam koridor ya, mau dikatakan itu Islam atau tidak saya nggak mau tahu. Artinya agama saya memang waktu itu Islam, mau dikatakan tahu syariat atau fikih ya monggo. Yang terakhir waktu itu saya mengikuti tentang ajaran makrifat tasawuf yang sudah saya jelaskan tadi. Di ajaran itu memang ada dan bahwa sudah terdoktrin bahwa kalau menyembah selain Allah itu dosa, itu makanya saya susah banget waktu itu karena saya belum memahami tentang Allah gitu. Nah, setelah saya memahami tentang Allah terus saya pelajari waktu itu, saya buka pikiran hati saya buang semua keegoisan saya yang dulu tentang apa itu kefanatikan, karena saya masih teringat guru saya waktu itu. Jadi beliau ngomong kalau kamu mau cari ilmu, buang dulu semua ilmu kamu biar itu bisa masuk, setelah itu kamu saring, seperti itu. Nah itu saya terapkan saat itu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, setelah saya tahu bahwa memang itu sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya hati saya sudah terbuka, biarlah Tuhan sendiri yang memberi jawaban. Artinya memang
Roh Kudus sudah ada dalam diri saya, cuman saya belum memahami saat itu gitu. Karena semua kebenaran datang dari Tuhan. Itu yang saya pahami sekarang gitu. Selain kebenaran datangnya si iblis. Tuhan mengharapkan keselamatan, iblis mengharapkan kegelapan atau kesengsaraan gitu. Jadi kenapa sampai saya bisa terima Tuhan padahal doktrinnya udah kayak gitu? Ya karena Tuhan pimpin saya untuk memahami itu, Bapak. Oh iya, termasuk yang ada di apa itu di IS 5 ayat berapa itu? 57 kalau nggak salah. Wah, dikatakan di Injil di situ ada ayat apa ya? Jadi mempelajari Injil gitu. Ya, jadi di situ juga ada satu perintah bahwa atau satu firman, walaupun saya yakin itu nggak tahu apakah itu betul dari Muhammad dapat langsung dari Allah atau tidak, Nabi Muhammad atau hanya dari saudaranya Waroka atau siapa, tapi di situ menjadi benang merah untuk kita merangsang ke sana gitu loh. Karena di situ dikatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang. Gitulah. Akhirnya terangsang ke situ. Terus saya juga baca kisah-kisah tentang misalnya buku-buku dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, Kiai Sadrak pada saat itu waktu saya masih di Muslim. Itu kenapa mereka sampai mengenal itu, karena di situ juga dikisahkan tentang dia mimpi di bawah tidurnya itu ada 10 hukum Taurat. Itu 10 hukum Taurat itu apa? Nah, itu setelah saya membaca kitab Kejadian, kitab Musa sampai Imam semuanya baru mengenal, oh itu tuh yang dimaksud 10 hukum Taurat. Jadi semua petualang, saya sebut kata petualang di sini, Pak, petualang rohani di sini, ternyata memang ada jawabannya semua di Alkitab. Jadi terus saya waktu mengikuti aliran saya yang dulu dalam makrifat tasawuf itu atau makrifatullah, makrifatun Anas, itu memang kunci dasarnya, pada dasarnya ajarannya begini, Bapak. Jadi setiap manusia itu sudah diberi oleh kitab oleh Allah, yaitu hati nuraninya itu loh. Di situ. Iya. Intinya di situ. Jadi dalam artian menungso kuwi duwe agama ora duwe agama, ngerti Gusti Allah ora ngerti Gusti Allah, tetep ngerti apik karo elek. Nah, di situ loh. Nah, makanya terus dalam pemahaman manunggaling atau sangkan paran dulu ya. Jadi dari sangkan paran ini artinya sangkan paran yang dumadi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan kesempurnaan dan dengan zat atau roh Allah itu sendiri. Gitu loh, bukan hanya sekedar Allah menciptakan binatang atau hewan atau tumbuhan, itu hanya katakan kalau dalam yang dulu itu hanya kun jadilah jadi. Tapi manusia tidak, itu berbeda. Nah, itu yang aliran saya yang dulu seperti itu. Makanya di dunia ini kalau manusia itu nggak mengikuti kalamnya, sang kalam, dan nggak dipimpin oleh rohnya, itu manusia itu sama dengan binatang gitu loh. Nah, kita mengharapkan sang kalam yang nuzul atau yang datang, bukan nuzul tapi yang datang di akhir zaman itu Isa Masih. Terus sang kalam yang nuzul itu disebutkan dalam diri setiap orang, firman itu, karena dipimpin oleh rohnya Allah, itu pemahaman. Nah, ternyata itu jawabannya ada di dalam Injil seperti itu, bahwa sang kalam itu ya Isa Masih itu tadi. Oh iya. Nah, jadi begini Pak, tadi Bapak bilang pengikut siapa itu? Sesi Jenar, sebenarnya memang Sesi Jenar ini pengikutnya juga sudah campur, Pak. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau untuk mengikuti tasawuf, yang khusus tasawuf, itu nanti mengalirnya ke sufisme. Dia tidak mikirin duniawi lagi. Tapi kita kembali ke dasar bahwa... maksud saya gini Pak, maksud saya yang Bapak bilang, yang Pak Sarul itu bilang belum tahu siapa dia itu. Yang Bapak tanya, apakah dia benar atau salah ajarannya itu? Siapa itu? Sesi Jenar, ya Sesi Jenar. Ya, nah itu saya ingin komentar sedikit. Anehnya begini, Mas Sarul bilang, kalau alam ya tidak tahu benar atau salah. Tapi ketika Bapak mengikuti aliran itu, justru dia mengatakan Bapak salah begitu. Nah ini aneh sekali. Ya itu memang wajar Bapak kalau saya sudah memahami sih. Oh iya gitu ya. Jadi dia bisa mengklaim Bapak salah, tapi dia tidak berani mengklaim yang dari asalnya itu salah gitu loh. Dia nggak tahu. Ya. Nah seharusnya kalau asalnya dia nggak tahu, dia nggak boleh dong mengklaim Bapak itu salah kan begitu. Saya kira begitu saja Pak. Terima kasih penjelasannya, terima kasih kesaksiannya, terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Baik, Pak Kasih Karunia, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, sedikit masukan Bapak Slamet, Bapak kan ya, Bapak. Artinya sudah meninggalkan Islam, jadi di dalam penyebutan kepada Muhammad, ya Bapak tidak perlu lagi menyebutkan gelarnya Pak, karena Bapak kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak menyebutkan berarti Bapak masih meyakini dia seorang nabi gitu loh. Jadi tidak Pak, maksud saya begini Pak Yusuf. Jadi ini hanya menghargai mereka. Sesuai saya pernah tidak perlu Pak, tidak perlu menghargai sesuatu yang kita tidak yakini Pak. Ini artinya supaya untuk menyatakan bahwa mereka saja tidak pernah mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Jadi kita juga harus menyatakan dengan prinsip yang tegas bahwa keyakinan kita tidak pernah mengakui Muhammad itu sebagai nabi. Gitu Pak. Jadi artinya untuk membuat perimbangan. Karena saya paham memang selama ini orang Kristen terlalu terintimidasi gitu loh. Dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Jadi supaya kita memberikan penjelasan, karena ini kan mengedukasi, mencerahkan, supaya semua yang kita sampaikan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Begitu Pak, selamat ya. Oke. Ya, kita terima lagi ini Bro
siapa nih? John Bae. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Iso, terima kasih sudah bisa diberi kesempatan saya di sini. Ya, Saya silakan. menyimak pada saudara Mas Selamat Riyadi. Itu Blangkon Bali atau Jawa itu, Mas? Mantap. Bali ini namanya udeng, bukan belangkon, udeng Bali. Udeng ya. Ya. Tengok, lihat jenggotnya itu seperti jenggot-jenggot Ustadz Salafi itu, nggak pakai kumis. Ya karena suka aja Pak, karena memang punya jenggot, ngerok terus kadang capek juga. Iya. Ini nanya aja, tanya asik-asik aja lah nih ya. Mas Selamat kan tahu baca Al-Quran kemarin, cerita Yesus, Al-Kalam, Nabi Isa gitu kan. Nah pertanyaan saya, apakah Isa yang ada di Al-Quran itu yang sama dengan Yesus yang Mas yakini gitu sekarang ini, Mas? Gitu. Apakah Isa Kalau yang jawaban itu ya, sama kalau dengan jawaban Yesus, saya kan? begini, ada dua, Karena jadi Mas bisa Selamat ya, kan bisa tidak. tahu Yesus kan dari Al-Quran kan ya, coba. Ya, jadi begini, kalau jawaban saya bisa ya, bisa tidak. Artinya iya itu karena cerita Al-Quran itu merujuk pada Yesus Kristus. Tidak, tapi karena jawaban yang tidak, karena itu memang dalam Al-Quran boleh dibilang hanya sama apa itu namanya ngaku-ngaku gitu loh. Artinya bukan Yesus yang sejati. Jadi bisa dikatakan ya dalam arti ngambil ceritanya memang dari situ. Tapi bisa dikatakan tidak, memang Isa itu bukan Yesus yang disalib gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk rujukan dalam arti mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sebenarnya merujuk kepada cerita Yesus Kristus memang benar, tapi pribadinya jelas bukan. Karena dalam Alkitab dan Al-Quran jelas berbeda gitu loh. Dan tentang Injil pun berbeda. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran Injil itu Allah berikan Injil pada Isa, padahal bukan gitu setelah saya tahu. Jadi jawaban saya kalau merujuk kepada asli atau tidaknya dalam arti siapa itu yang sebenarnya ya Yesus. Jadi berarti Isa ini bukan Yesus. Tapi kalau rujukan arahnya dalam alur cerita katakanlah seperti itu, ya itu merujuknya ke Yesus. Ya karena Mas Selamat kan bilang tadi setelah baca-baca Manunggal Kaulo Gusti kan, kemudian cerita Nabi Isa, akhirnya ketemulah di Bible gitu kan. Nah, apakah dalam hati kecil Mas sekarang, saya tanya aja nih, memang ada semacam ada pengakuan lah, oh berarti Isa yang Al-Quran itu berarti sama dengan Yesus gitu loh. Ada nggak itu? Jadi kalau dalam iman saya jelas tidak, Yesus itu bukan Isa yang dalam Al-Quran, itu bukan dalam iman saya. Tapi kalau rujukan ke cerita itu Isa itu merujuknya memang ke Yesus di situ loh. Jadi harus dipahami. Oke lah. Kalau iman saya beda. Ya, pemahaman Mas karena imamnya udah beda ya begitu. Ya. Kemudian apakah kan Mas sudah banyak juga baca tentang Al-Quran sebelumnya kan, sekarang kan sudah nggak lagi. Pandangan Mas sekarang terhadap Al-Quran itu bagaimana? Apakah itu memang kitab suci atau bukan? Gimana Mas? Oke, saya jawab ini bukan mengurangi hormat saya kepada Muslim, saudara-saudara Muslim. Secara iman Mas lah, ya. Karena iman saya, jadi saya katakan Al-Quran bukan firman Allah. Bukan jadi saya mohon maaf, sebagaimana orang Islam mengatakan Injil sudah dibalas Tuhan itu ya Anda monggo. Tapi saya sebagai punya iman saya yang sekarang, ya jelas itu bukan. Ya, walaupun sebenarnya pengantar Mas untuk bisa menerima Tuhan Yesus kan setelah membaca Al-Quran itu kan sebelum-sebelumnya sesuai cerita Mas tadi kan gitu ya. Makanya tadi saya katakan Al-Quran itu boleh dibilang rujukannya, jadi memberikan rujukannya ke arah itu sebenarnya. Cuman karena ceritanya juga banyak, ini mohon maaf saya tidak menghakimi atau tidak mengoreksi ya, ini setahu saya memang banyak simpang siur gitu loh. Artinya kadang tidak berurutan seperti itu. Misalnya surat pertama, jadi surat yang ke berapa itu 90 berapa. Jadi ini banyak sekali dan setelah saya belajar artinya tentang surat-surat dalam Al-Quran itu waktu saya masih di itu makrifat aja itu memang sudah banyak yang berbeda tentang artinya. Ini tadi saya kasih contoh bahwa tentang penciptaan manusia aja manusia pada satu surat yang sama, satu ayat yang sama artinya sudah berbeda di situ. Ya itu kan pendapat Mas ya silakan, saya nggak apa-apa gitu kan. Cuma tadi Mas ada bilang Mas bahwasanya ini saya catat loh Mas bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah memberi warning ya. Ada mengatakan benar Al-Quran sudah memberi warning, cuman tapi sudah banyak mengalami evolusi. Ada kata-kata evolusi di situ. Nah, saya pertanyakan apa benar Al-Quran itu mengalami evolusi yang Mas sampaikan itu? Benar, karena kalau ingin tahu ya harus kita banyak belajar mendengar orang-orang yang sering memberikan bukti atau fakta seperti itu. Kalau saya suruh menjelaskan saya nggak bisa karena saya bukan ahlinya. Nah, saya mempercayai berita-berita atau cerita yang pakai fakta, data dan bukti gitu. Misalnya kayak
Al-Quran Haf, sampai ke Utsman, apa semua yang sudah dibakar, apa itu kan berarti artinya kan sudah nggak otentik, mengalami evolusi. Yang aslinya aja sudah dibakar. Jadi garis besarnya di situ. Ketika Mas Islam kan mengetahui bahwa Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang baca Al-Fatihah itu nggak berubah sampai sekarang. Itu secara data juga Mas, secara otentik di museum di Inggris itu Mas, juga di Topati di Turki itu masih ada loh Mas. Jadi saya nih hanya ngasih tahu ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu tajwid atas bawah. Kalau dulu gundul Mas, tapi bacaan itu sama. Betul. Gitu ya Mas ya. Mas bisa terima ini, karena jangan sampai Mas kan ini kan di media sosial ya. Jadi orang-orang yang nggak paham nanti, oh iya. Oh tidak, begini, mohon maaf saya jawab dulu ya. Jadi begini, kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah baca, ini saya loh, kalian boleh percaya boleh tidak, itu ada yang disebut Al-Quran atau kitabnya si Ube kalau nggak salah, itu Al-Fatihah, itu nggak masuk, gitu loh. Itu ada, jadi ada yang, Mas, itu sepengetahuan saya. Jadi mohon maaf, saya Al-Fatihah itu Mas, sekarang saya kasih tahu aja Mas ya, saya ini kan Islam ya. Ya jangan jadi kan Mas mau belajar juga kan, tadi bilang kan mau begitu kan. Apalagi sebelumnya kan Mas kan Islamnya kan KTP bisa dikatakan begitu kan, kepegawaian lah. Nah, jadi Al-Quran itu kan nggak ada berubah. Saya ingin ngasih tahu dari mulai di turun wahyu itu pun susunannya itu Allah yang menentukannya, sampai sekarang tidak ada perubahan ya. Dan itu dihafal Mas. Jadi semua orang bisa menghafalnya, dari anak kecil sampai orang tua pun, sampai itu apa anak kecil kelas umur 6 tahun juga sudah bisa. Artinya begini, suatu saat nanti apabila terjadi tsunami besar-besaran ya Mas ya, tsunami besar-besaran atau perang dunia ketiga, tinggal manusia aja yang bawa baju di badan ya, itu yang semua kitab suci habis semua Mas ya. Saya pernah dapat cerita itu Mas. Tunggu dulu Mas. Nanti kalau udah habis semua, Injil habis, Taurat habis ya, Al-Quran bisa muncul lagi karena sudah masih banyak orang yang menghafal. Itu aja Mas ya, saya ngasih tahu itu saja. Mudah-mudahan Mas sama terima kasih lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Saya juga mengharap Mas John juga mau belajar sejarah. Iya. Saya sudah banyak belajar Bible Mas. Jadi harus bukan belajar Bible, belajar Al-Quran lagi, sejarah Al-Quran. Oh iya, baca dari ahli-ahli cendekiawan. Pak ya. Sebentar, Bapak-bapak sebentar. Pak John, tolong dikasih kesempatan Pak Slamet menanggapi apa yang Anda sampaikan supaya diskusi itu menjadi terarah. Jadi artinya bukan Pak John saja yang menyampaikan pendapat atau memberikan uraian keterangan, tetapi setelah Bapak selesai, kasih kesempatan Pak Slamet untuk menanggapinya. Jadi artinya dua arah, jadi ada keseimbangan. Oke, silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi tanggapan saya begini, doktrin seperti itu sudah pernah saya terima waktu masa kecil dulu saya. Jadi Al-Quran itu datang dari Allah langsung, terus diterima oleh Muhammad. Namun setelah saya banyak belajar dalam arti untuk mengetahui perkembangan Al-Quran itu seperti apa, maka saya setiap mau belajar, setelah saya katakan saya harus membuang dulu ilmu saya yang dulu. Artinya bukan dibuang ke sampah, tidak. Tapi saya letakkan dulu supaya saya bisa menerima ilmu yang saya dapat. Gitulah. Bukti sejarah mengatakan, dan sejarah itu nggak bisa dibohongin dalam arti nggak bisa ditikak-tikuk gitu loh. Itu nyata. Jadi dalam sejarah Al-Quran yang asli, walaupun banyak penghafalnya kan sudah meninggal. Pada saat itu juga menghafalnya nggak seluruh Al-Quran. Itu yang saya pelajari sejarah. Tapi hanya sebagian orang hafal sekian, hafal sekian, seperti itu. Namun setelah terjadinya perang pada saat perang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, seperti itu. Terus akhirnya semua manuskrip atau lembaran-lembaran yang masih ada dikumpulkan oleh Hafsah. Itu yang saya pelajari. Jadi nanti saudara muslim boleh percaya, boleh tidak, dicek. Ini saya hanya yang saya sampaikan. Saya nggak menyebar fitnah atau mengarang, tidak. Itu yang saya pelajari. Nah, sampai akhirnya pada masa Utsman, yang kof dari Hafsah ini, atau yang dikumpulkan ini, dibukukan oleh Utsman. Pada saat itu namanya Mushaf Utsman. Itu sempat dikirim kalau nggak salah ke 5 negara atau berapa, saya lupa persisnya berapa. Dan itu yang dikirim pun banyak yang hilang, begitu loh. Baru setelah itu muncul lagi pada zaman Abbasiyah di Turki dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu pun Al-Quran itu belum ada qari'atnya atau belum ada tanda bacanya. Seperti itu. Karena yang aslinya sudah dibakar oleh pada zaman Utsman pada saat itu. Tapi sebagian murid-murid Nabi atau katakanlah pengikut Nabi Muhammad, ini saya sebut Nabi karena saya dalam arti menceritakan sejarah waktu saya masih di sana ya. Itu jadi pengikut Muhammad ini masih ada sebagian yang membawa ke Persia, ke Irak itu atau ke Iran dan lain sebagainya. Itulah akhirnya pada zaman Abbasiyah ini, Umayyah dan Abbasiyah ini Al-Quran mengalami revolusi. Artinya diperbaiki lagi. Itu yang saya tahu sejarah seperti itu.
gitu loh. Ini sejarah yang saya ketahui. Bisa kalian nggak percaya sejarah itu ya nggak apa-apa. Kalau memang Al-Quran itu turun dari Allah langsung Muhammad dan utuh seperti itu ya monggo, itu hak kalian. Gitu. Seperti Bambang Nursiono katakan, itu hak kalian. Tapi kalau misalnya kita ngutik-utik, artinya itu kitab orang dengan ukuran kitab sendiri, itu nggak adil. Itu Pak Bambang, itu ada videonya. Jadi ibaratnya kita itu berumah tangga saya itu nggak bisa saya itu menerapkan hukum atau aturan rumah tangga saya ke rumah tangga orang lain. Kita nggak tahu sana baik atau enggaknya, mungkin lebih baik dari kita kok gitu. Contoh misalnya ada rumah tangga, rumahnya gedung besar, kayaknya punya mobil, tapi orangnya pada stroke, anaknya pada nakal. Belum tentu yang rumahnya kita sederhana lebih jelek, seperti itu misalnya. Jadi untuk mengukur satu keimanan atau katakanlah melihat iman orang lain itu tidak bisa dengan ukurannya sendiri gitu loh. Tadi seperti saya katakan. Ya. Oke, itu aja saya rasa. Jadi ayolah bisa saya tanggapi dulu. Nggih, Pak John. Jadi Pak John, silakan. Ini Pak John. Jadi saya itu hanya mengajak, percaya atau tidak dalam arti, tapi saya mengajak, ayolah kita sama-sama belajar di sini. Tapi belajar di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kalau kita belajar kebenaran itu artinya ya mau membuka mindset kita dan kita ke yang lain gitu. Jangan cuma di ranah sendiri terus kita selalu membenarkan diri itu sama pembenaran. Gitu. Tapi ya saya menghargai sih. Menghargai, monggo. Oke, terima kasih. Saya tanggapi. Saya menghargai Pak Yusuf dan Pak Selamat ya. Dan tolong saya menyampaikan ya mungkin closing statement saya. Apa yang Pak Selamat ceritakan tadi tentang Al-Quran itu dari Musa, Abu Bakar, banyak terjadi ini gitu ya. Memang kan ditulis di kulit korma, di batu, di tulang, dikumpulkan. Nah, memang tidak ada yang sampai ke Utsman itu betul itu ya Pak ya. Cuman kalau saya bisa mengatakan, kalau dikatakan Al-Quran itu mengalami evolusi, itu yang nggak tepat. Mungkin diganti kata-kata itu Pak ya. Mungkin berubah tadi tidaknya Arab gundul menjadi ada itu boleh. Bapak itu boleh Pak ya. Tapi kalau nggak tahu evolusi Pak, teori Darwin evolusi Pak, dari monyet, dari menjadi manusia, itu panjang ceritanya Pak, evolusi itu Pak. Jadi mungkin tolong kata-kata itu jangan dipakai lagi Pak. Ya. Tapi kalau ada perubahan pakai tanda baca, ya, itu boleh Pak, Pak John. Oke. Ya. Jadi tunggu dulu Pak, belum selesai Pak. Ya, cuman jadi, mungkin pemahamannya saya kurang itu bahasa evolusi ya. Cuman kan karena kemarin saya baca berita yang terakhir, itu Pangeran Arab itu mau merevisi lebih dari 2.500 ayat itu kalau nggak salah. Baca itu. Enggak, banyak ayat-ayat yang salah, Pak. Ya. Itu kalau walaupun di orang Arab, itu saya sampaikan. Walaupun orang Arab, orang apa, kalau mau merevisi ayat itu satu titik pun tanda baca itu banyak yang protes, ya Pak ya. Kalau Al-Quran itu Pak dari hafalan, dari awal sampai akhir, tidak ada yang berubah Pak. Ya, tidak ada yang berubah Pak ya bacanya. Cara bacanya, ada iramanya, tanda bacanya. Kalau ada tanda bacanya, ada perubahan-perubahan dialek masing-masing boleh Pak. Tapi kalau Bapak katakan evolusi, itu saja Pak. Jangan lagi kata evolusi Pak, bahaya Pak. Oke, ya. Baik Pak John, terima kasih ya masukannya. Oke. Ya. Itu saja. Sama-sama belajar ya, Bapak belajar. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak John. Ya. Oke, kita ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak Yusuf, selamat malam. Ya. Selamat malam juga buat ya narasumber. Ya. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya. Ibnu Kalam. Mau tanya-tanya kepada narasumber. Silakan Pak. Silakan. Ya, Yesus itu siapa Pak narasumber? Jelaskan sedikit. Yesus itu siapa? Ya, ini mau jelaskan menurut versi siapa Pak? Versi Injil atau versi Al-Quran? Jawaban pendek saja, Yesus itu siapa? Yesus itu kalam Allah atau sang kalam Allah itu sendiri. Jadi juru selamat bagi saya ini. Oh ya, kalau Yesus Kristus? Kalau sama juru selamat. Iya, juru selamat. Juru selamat. Kalau begitu apakah ada bedanya Yesus dengan Yesus Kristus? Ya, kalau itu penyebutan Pak, Yesus itu nama atau Kristus itu gelar juga bisa. Tapi intinya satu kesalahan Yesus atau Kristus, kalau orang sudah percaya mau nyebut Yesus atau Kristus atau Yesus Kristus, itu mengarahnya ya dia Tuhan atau juru selamat itu bagi saya. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Yahweh itu sama dengan Yesus Kristus? Sama, itu karena perjanjian lama. Jadi itu cuman belum muncul dalam arti waktu itu belum boleh dibilang disebut apa ya, penampakan itu saya bahasanya kurang paham Pak, karena saya belajar teologinya juga kurang. Nah, tapi itu digenapi, muncul atau nuzul dia jadi Yesus itu. Ya, terus kalau yang disebut oleh Tuhan Yesus itu Bapa, siapa itu Bapa? Begini Bapak, saya jawab ini kalau menjawab secara langsung mungkin sulit, karena pandangan orang kalau disebut Bapak itu pasti ada ibu, ada istri, akhirnya hubungannya secara
walat atau kawin mawin itu kalau dibahas seperti itu nanti nggak bakal ketemu. Ini bicara rohani. Ya. Artinya begini. Sudah berapa tahun Pak belajar Alkitab? Oh, belum lama Pak. Makanya saya masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Iya. Ya. Betul. Ya, selamat belajar Pak, selamat belajar. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Sudah Pak Terima Yusuf, kasih. sudah Pak. Ya, makasih Pak Ibnu. Ya, sama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Ibnu. Oke, kita ke Narwastu. Iya, Pak Yusuf, terima kasih. Mohon maaf, saya kadang-kadang kalau bicara firman agak menggebu-gebu. Ya, Karakter, nggak apa-apa. Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sudah dinaikkan dari beberapa hari, saya sudah masuk beberapa kali, belum pernah dinaikkan. Nah, kali ini bisa dapat kesempatan untuk dinaikkan. Silakan Pak. Ya, saya langsung dengan narasumber Pak ya. Ya, Dari awal kesaksian, saya tuh sebenarnya nggak tertarik dengan kesaksian Pak Slamet ini ya. Saya lihat Terima kasih. biasa-biasa aja. Cuma ketika beliau menjelaskan, menjawab, wah saya bilang, itu orang luar biasa gitu loh, dipakai Tuhan. Ketika saya dengar Pak Slamet menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman baik yang Muslim maupun yang non Muslim, saya sangat kena itu loh jawaban Pak Slamet ini, mencerahkan bagi saya gitu loh. Makanya saya dari tadi saya berusaha untuk masuk gitu loh. Karena saya tertarik sekali dengan Pak Slamet ini, luar biasa. Padahal dia baru mengenal yang namanya kekristenan itu. Makanya izinkan saya Pak Slamet, saya ingin menyanyikan satu bait lagu untuk Pak Slamet. Terima kasih. Saya dengarkan, kayaknya menjadi berkat buat saya. Tapi suara saya kurang bagus Pak ya. Oh, tidak apa-apa. Tapi Suara tidak jadi masalah. Jangan lihat Rohnya yang suaranya. Ya. Jadi sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Jadi itu lagu saya persembahkan untuk Pak Slamet yang tadinya saya tidak berniat. Yang tadinya saya tidak berniat untuk masuk karena menurut saya biasa-biasa aja kesaksian Pak Slamet, ternyata di endingnya saya sangat tertarik untuk masuk gitu. Ketika Pak Slamet menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya melihatnya berbeda dari murtadin-murtadin yang lain tuh. Pak Slamet ini saya lihat sangat paham betul gitu loh. Makanya saya sangat ingin masuk dari tadi. Kemudian Pak Yusuf, karena Tuhan, karena saya sebelum masuk tadi saya sudah doa biar Roh Kudus sendiri yang bicara. Karena kalau saya bicara saya banyak belepotan, jujur saya katakan itu. Iya. Kemudian mohon maaf Pak Yusuf, orang-orang kayak Pak Sarul itu janganlah dinaikkan Pak, bikin kacau itu, orang munafik gitu. Tapi tidak apa-apa Pak Sarul itu nanti juga kalau udah mengenal Tuhan, dipakai Tuhan ya Pak, kita doain aja. Ini nggak mutu sekali ucapan-ucapannya tuh. Ya itu memang begitu Pak, latar belakang memang begitu. Saya tahu, saya 3 tahun nggak mudah loh terima loh, seperti Pak Sarul mungkin loh. Tapi nanti kalau Tuhan udah jamah, Roh Kudus udah jamah hatinya, dia bisa jadi penginjil besar juga itu. Kita doain bersama aja. Tapi apa yang Pak Slamet sampaikan, saya terkesannya gini ya, karena Pak Slamet tidak memaksakan, Pak Slamet cuma menyampaikan, dan itu menurut saya betul. Karena tugas kita itu cuma menyampaikan Pak. Selebihnya itu Tuhan, Roh Kudus yang bekerja nantinya gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah maksakan, kita cuma menyampaikan ini loh begini gitu loh. Itu saya sangat terkesan itu loh. Saya itu hanya menebar benih, masalah tumbuh tidak, biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan. Betul. Gitu. Karena berita memang harus disebarkan. Nah, nyuwun sewu atau mohon maaf, saya memang punya mungkin Tuhan kasih karunia saya agak berbeda. Kalau dulu saya orangnya keras, sekarang dilembutkan, terus saya harus dengan cara lembut untuk mengasihi mereka, mengabarkan mau diterima atau tidak, ya monggo. Setidaknya ini kalau orang sudah dengar kabar baik, paling tidak dia dihakimi oleh 2 hal, yaitu hati nuraninya dan Roh Kudus. Bagaimanapun juga mereka akan mikir, hati nuraninya akan tergugah. Nah, kalau Roh Kudus sudah menghakimi, dia terima atau tidak, kalau nggak terima ya kegelapan, kalau terima ya selamat gitu. Kalau hati nuraninya kan dia tetap sudah begini gitu loh. Artinya agak gelisah atau apa seperti itu. Betul. Terima kasih Pak. Tapi sebagai penutup saya ingin menyampaikan, saya pernah baca sebuah buku Pak, karangan seorang pendeta dari Australia, saya lupa namanya itu, yang judulnya kalau di bahasa Indonesia Iman Anda Berkuasa, itu judul buku itu. Jadi di dalam buku itu dia menjelaskan bahwa sebenarnya setiap orang dilahirkan itu sudah dengan imannya. Tidak ada satupun orang itu yang tidak beriman di muka bumi ini. Hanya saja iman itu terbagi menjadi 2 katanya Pak.
yaitu iman yang benar dan iman yang keliru. Jadi itu. Betul, ya. Demikian Pak, Ya, selamat malam. setuju Mungkin saya. ada teman-teman lagi yang mungkin perlu dinaikkan, silahkan. Terima kasih Pak Yusuf, saya sudah dinaikkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Semoga channel Pak Yusuf bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Pak. Amin. Oke, teman-teman, kita dibatasi waktu dan kondisi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan bagi teman-teman yang diberkati bisa dukung narasumber, Anda bisa ke layar deskripsi, di situ bisa Anda salurkan dukungan buat Pak Slamet Riyadi. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.